Halo sahabatku, para pejuang kehidupan channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan penuh semangat. Malam ini, saya kembali membawakan sebuah kisah yang dijamin akan menguji emosi, menguras air mata, dan membuat hati kita miris. Kisah ini adalah tentang seorang ibu yang baru pulang dari tugas luar kota, namun ia harus dihadapkan pada kenyataan yang paling menyakitkan yang tak pernah ia bayangkan. Bayangkan, saat rindu memuncak ingin memeluk sang buah hati, ia justru menemukan anaknya hidup terlantar di bawah jembatan, padahal mertuanya berkata anaknya pergi ke sekolah. Di balik kebohongan mertua yang kejam, tersimpan sebuah kebenaran pahit dari mulut sang anak yang akan mengguncang seluruh keluarga dan menghancurkan semua kepercayaan yang ada. Siapkan hati kalian. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, perlindungan seorang ibu, dan sebuah pengungkapan yang membuat kita bertanya, sampai mana batas kesabaran seorang ibu? Sebelum kita masuk ke kisah Kalea, Jevano, dan Bulastri yang penuh drama ini, saya mohon dukungan kalian ya. Like video ini sampai merah. Subscribe channel Cerita Momo. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan setiap kisah terbaru kami. Dan yang paling penting, silakan komen di bawah, sebutkan nama Anda, asal kota, dan ketik hadir. Mari kita ramaikan kolom komentar malam ini. Sudah siap? Mari kita mulai kisah yang membuat hati teriris ini. Kepulangan Kalea ke rumah setelah 2 minggu dinas luar kota terasa berbeda. Jalanan Jakarta yang biasanya riuh kini terasa sunyi di telinganya, seolah alam sedang berbisik tentang ketidakberesan yang menantinya di balik pintu rumah mewah minimalis itu. Perjalanan dari bandara ke kawasan elit Cibubur terasa begitu panjang dan mencekik, bukan karena kemacetan, melainkan karena gejolak rindu yang bercampur dengan kecurigaan halus yang mulai merayapi benaknya sejak semalam. Seharusnya, saat ini adalah momen sukacita, momen di mana ia akan langsung mendekap putranya, Jevano, dan melampiaskan semua rasa bersalah karena harus meninggalkan anak sematawayangnya demi tuntutan pekerjaan. Namun, telepon terakhirnya dengan Bulastri, sang ibu mertua, kemarin malam menyisakan nada datar yang tidak seperti biasanya. Mobil Sport Utility Vehicle, SUV, hitam yang dikendarai sopirnya, Pak Rahmat, melambat di depan gerbang. Kalea memandang rumahnya, tampak megah dan tenang dari luar, tetapi aura kehangatan yang selalu ia ciptakan terasa hilang, digantikan oleh keheningan yang dingin. Begitu masuk ruang tamu, ia disambut oleh aroma masakan yang entah mengapa terasa asing, bukan wangi masakan rumah yang biasa ia rindukan. Bulastri muncul dari dapur dengan celemek yang masih melekat di pinggang. Wajahnya menunjukkan ekspresi datar, nyaris tanpa senyum. Sambutan yang diberikan jauh dari kehangatan yang diharapkan seorang menantu yang baru saja mengais rezeki dari kota lain. "Oh, sudah pulang, Kal? Saya kira masih besok," ujar Bulastri, nadanya terkesan basa-basi, bukan tulus. Kalea berusaha mengusir prasangka buruknya. "Iya, Bu. Pekerjaan selesai lebih cepat. Maaf tidak sempat mengabari lebih awal." "Adrian sudah pulang, Bu?" tanyanya sambil meletakkan tas jinjingnya di sofa. "Adrian masih di kantor. Biasa, proyek besar sedang dikejar," jawab Bulastri sambil menyibukkan diri merapikan taplak meja, menghindari tatapan Kalea. Pertanyaan berikutnya yang keluar dari mulut Kalea adalah pertanyaan yang paling dinanti, yang paling krusial, dan yang paling memicu gelisah di hatinya. "Lalu, Jevano? Jevano di mana, Bu? Dari tadi saya tidak melihatnya. Kenapa rumah sepi sekali?" Bulastri mengangkat bahu, ekspresinya tenang, terlalu tenang bahkan untuk seorang nenek yang seharusnya menjaga cucunya dengan penuh kasih. "Jevano? Oh, anak itu. Dia sedang ada kegiatan tambahan di sekolahnya. Tadi pagi dia sudah dijemput oleh temannya. Katanya ada latihan teater atau apa, saya kurang dengar jelas. Anak itu memang aktif sekali ya, Kal. Mungkin nanti sore baru pulang." Jawaban Bulastri membuat Kalea merasa ada yang mengganjal, seperti ada potongan puzzle yang hilang. Sekolah Jevano, SD Pelita Bangsa, tidak pernah mengadakan latihan teater sepulang sekolah tanpa pemberitahuan resmi di grup chat orang tua. Selama ini, semua kegiatan ekstrakurikuler Jevano selalu diketahui olehnya. Kalea adalah tipe ibu yang sangat memperhatikan jadwal dan kegiatan anaknya.
Ia tahu persis bahwa Jevano hanya memiliki ekstrakurikuler robotik pada hari Jumat dan itu sudah selesai. Hari ini adalah hari Selasa. Kegiatan teater, Bu, ulang Kalea, mencoba mengonfirmasi. Saya tidak mendapat pemberitahuan dari wali kelasnya, Bu. Biasanya semua diumumkan di grup. Aneh sekali. Bu Lastri tampak sedikit terganggu dengan kecermatan Kalea. Ia lantas sedikit mendengus. Ya ampun, Kal. Tidak semua hal harus kamu tahu, kan? Mungkin itu hanya kegiatan internal anak-anak. Jangan lebay, deh. Dia sudah besar, dia tahu jalannya pulang. Kamu ini baru pulang bukannya istirahat malah sibuk menginterogasi cucu saya. Nada Bu Lastri yang tiba-tiba defensif itu justru semakin menguatkan firasat buruk Kalea. Ia memaksakan senyum, tidak ingin memicu konflik langsung. Baik, Bu, saya cuma khawatir. Kalau begitu, saya ke kamar dulu. Mau mandi dan beres-beres. Kalea segera menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Begitu pintu kamar tertutup, senyumnya langsung pudar. Ia mengambil ponselnya, tetapi urung menghubungi guru kelas Jevano. Ia tidak ingin Bu Lastri mengetahui bahwa ia sedang menyelidiki. Ia memutuskan untuk mencari petunjuk lain terlebih dahulu. Firasatnya terasa semakin kuat. Ia bukan lagi sekadar khawatir, ia mulai mencium aroma kebohongan yang diselimuti oleh kepura-puraan. Kalea menyelinap ke kamar Jevano yang berada di sebelah kamarnya. Kamar Jevano terlihat rapi, terlalu rapi. Spray biru dengan motif astronot terlipat sempurna, meja belajar bersih dari remah-remah pensil atau sisa-sisa peruncing, dan bahkan mainan Lego favoritnya tertata rapi di rak. Jevano adalah anak laki-laki yang energik dan sedikit berantakan. Kamar sebersih ini adalah anomali. Bu Lastri memang sangat menyukai kebersihan, tetapi Jevano selalu berhasil melawan sifat perfeksionis neneknya dengan tumpukan buku dan seragam yang dilempar. Kalea mendekati meja belajar. Di sudut, ia melihat ransel sekolah Jevano berwarna merah masih tergeletak, bersandar pada kursi. Ransel itu adalah ransel yang sama yang selalu Jevano pakai. Jika Jevano sedang ada kegiatan sekolah, mengapa ranselnya ada di rumah? Ia membuka ransel itu. Isinya lengkap, buku pelajaran, kotak pensil, dan bahkan kotak bekal kosong yang tertinggal di kantong samping. Semua ada di sana. Mata Kalea kemudian tertuju pada sepatu Jevano. Di samping lemari, sepasang sepatu sekolah hitam yang biasa Jevano kenakan saat berangkat masih tertata rapi di rak sepatu. Namun, di lantai, sedikit tersembunyi di bawah gantungan jaket, Kalea melihat sepasang sepatu kets bekas yang sudah lusuh. Sepatu yang biasanya hanya Jevano gunakan saat bermain di taman belakang, atau saat ia ikut kegiatan hiking yang jarang sekali dilakukan. Kalea mengambil sepatu kets itu. Telapaknya penuh dengan lumpur kering dan beberapa helai rumput ilalang yang tipis. Itu bukan jenis kotoran yang didapat di lapangan sekolah. Kotoran itu terlihat seperti berasal dari tanah yang becek dan belum diaspal. Jantung Kalea mulai berdegup kencang, firasat buruknya berubah menjadi lonceng peringatan yang nyaring. Ia meletakkan sepatu itu kembali, dan kemudian matanya menyapu sudut-sudut kamar. Pandangannya jatuh pada tempat sampah kecil di samping meja belajar. Kebiasaan Jevano yang suka membuat pesawat kertas kecil dari kertas bekas, membuat Kalea spontan memeriksanya. Ia mengaduk-aduk isi tempat sampah itu. Di tengah sisa kertas coret-coretan dan kulit kacang, ia menemukan dua benda yang sangat menarik perhatiannya. Benda pertama, secari kertas sobek dari buku catatan kecil Jevano. Di atasnya tergambar sketsa kasar berupa garis-garis yang seolah-olah membentuk jembatan, dan di bawahnya ada tanda silang besar yang dilingkari. Jelas sekali itu adalah hasil karya Jevano, karena Kalea mengenali tulisan tangan anaknya yang khas. Di samping sketsa jembatan itu, terdapat tulisan tangan kecil dengan tinta biru yang sangat samar, menuliskan deretan angka yang sepertinya adalah alamat. Kalea segera memotret tulisan itu dengan ponselnya. Benda kedua, beberapa bungkus plastik sisa makanan kering yang tidak pernah ada di daftar belanjaan rumah mereka. Mereka tidak pernah makan mie instan cup atau makanan ringan murah semacam itu, kecuali saat bepergian. Bau dari bungkus itu masih sedikit tercium, seperti bau asam yang sudah lama. Kalea menarik napas panjang. Kebohongan Bu Lastri kini semakin jelas. Jevano tidak ada di sekolah. Ia tidak mungkin meninggalkan ransel, sepatu,
dan kemudian pergi ke teater dengan sepatu kets lusuh berlumpur dan membawa perbekalan mie instan. Anak itu kabur. Atau lebih parah, dia diusir dan terpaksa bertahan hidup di tempat yang ditandai di sketsanya. Dan yang paling mengerikan, Bu Lastri mengetahui semua ini dan memilih untuk menutupinya. Kalea kembali ke kamarnya, pikirannya berpacu kencang. Ia tidak boleh bertindak gegabah. Ia harus mencari Jevano. Ia harus memastikan Jevano aman. Ia meraih ponselnya, mencari kontak sahabatnya, Nina. Nina adalah satu-satunya orang yang ia percaya saat ini, seorang support system yang selalu bisa diandalkan. Nina, aku butuh bantuanmu sekarang. Jangan tanya kenapa, ini tentang Jevano, bisik Kalea ke ponselnya, suaranya tercekat menahan air mata dan amarah yang siap meledak. Ia mengirimkan foto alamat samar dan sketsa jembatan itu kepada Nina, meminta sahabatnya untuk melakukan pelacakan lokasi. Kalea harus keluar dari rumah ini secepatnya tanpa dicurigai Bu Lastri. Ia tahu, Bu Lastri sedang memasak makan malam, dan kesempatan terbaiknya adalah sekarang. Ia mengambil kunci mobilnya, mengganti bajunya dengan pakaian yang lebih kasual, dan mengambil jaket untuk berjaga-jaga. Ia turun kembali ke lantai bawah. Bu, saya mau keluar sebentar. Ada berkas kantor yang harus saya ambil di tempat Nina. Penting, besok pagi harus langsung saya serahkan, kata Kalea dengan nada sealami mungkin. Bu Lastri, yang sedang mengaduk masakan, menoleh sekilas. Oh, Nina, perlu saya temani? Biar kamu tidak terlalu lelah menyetir. Tidak usah, Bu. Nina bilang dia mau sekalian curhat sebentar. Ini urusan perempuan, Bu, jawab Kalea, sambil tersenyum meyakinkan. Itu adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menyingkirkan mertuanya. Bu Lastri mengangguk kecil, pandangannya kembali ke Wajan. Baiklah, jangan lama-lama. Nanti malam Adrian pulang, masakannya sudah siap. Kalea mengambil napas lega, mengucapkan salam singkat, dan melangkah cepat keluar rumah. Begitu berada di dalam mobilnya sendiri, tanpa sopir, ia langsung melaju kencang, meninggalkan keheningan dingin di balik pintu rumahnya. Tujuannya hanya satu, tanda silang di sketsa Jevano. Ia harus menemukan putranya, dan ia harus membongkar kebohongan keji yang menancapkan belati di hatinya. Kisah tentang kepulangan yang seharusnya bahagia, namun berubah menjadi detik-detik terburuk dalam hidup Kalea, baru saja dimulai. Kalea mengemudi mobilnya sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak menikah dengan Adrian. Biasanya ia selalu didampingi sopir atau Adrian. Namun kali ini, ia butuh privasi penuh dan kecepatan. Tekanan di dadanya terasa begitu kuat, setiap putaran ban mobil seolah membawa beban ketakutan yang semakin besar. Jevano, anak semata wayangnya, yang seharusnya berada di bawah perlindungan rumah dan neneknya, justru diakini Kalea berada di suatu tempat yang ditandai dengan tanda silang di secari kertas lusuh. Naluri keibuan Kalea kini berfungsi sebagai kompas paling akurat. Tangan Kalea gemetar saat memegang kemudi, tetapi matanya fokus. Ia harus berpacu dengan waktu, dan yang lebih penting, ia harus berpacu dengan Bu Lastri, mertuanya, yang kemungkinan besar akan panik dan berusaha menutupi jejak kebohongannya begitu ia menyadari Kalea tidak hanya pergi ke tempat Nina. Saat mobilnya berhenti di lampu merah, Kalea menggunakan kesempatan itu untuk menghubungi Nina. Nina, bagaimana? Aku sudah kirim fotonya, desak Kalea, suaranya terdengar tercekat. Nina, sahabat Kalea, yang bekerja di bidang digital mapping dan memiliki koneksi dengan beberapa perusahaan transportasi online, menjawab dengan nada serius. Kal, tunggu sebentar. Aku sudah coba input alamat samar dan kode angka itu ke sistem GPS tracker lamaku. Angka itu sepertinya kode area tertentu. Gambar jembatan itu bukan jembatan tol, Kal. Itu jembatan beton lama yang melintasi kali di daerah Bantar Gebang. Itu area industri dan perumahan padat, Kal. Jantung Kalea mencelos mendengar nama daerah itu. Bantar Gebang. Jauh dari kemewahan Cibubur, jauh dari sekolah Jevano, dan jelas bukan tempat anak usia 8 tahun bermain. Jauh sekali, Nin. Kenapa Jevano bisa sampai sana? Aku tidak tahu, Kal. Tapi kode angka yang kau kirim tadi, setelah aku cocokkan dengan data alamat gudang tua, itu merujuk ke Jalan Pangkalan 6. Ada satu jembatan beton besar di sana yang jarang dilintasi mobil.
biasanya hanya dilintasi truk pengangkut sampah atau kendaraan roda 2. Kamu yakin mau ke sana sendirian? Tanya Nina penuh kekhawatiran. Kalea menelan ludah. Aku harus ke sana, Nin. Aku tidak bisa menunggu. Aku yakin, anakku ada di sana. Aku akan kirim live lokationku. Tolong pantau. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi polisi, tapi jangan hubungi Adrian dulu. Aku ingin tahu kebenarannya dari mulut Jevano sendiri. Nina setuju dan berjanji akan memantau Kalea dari jauh. Kalea memacu mobilnya, keluar dari jalur utama dan memasuki jalanan yang semakin sempit, berliku, dan kurang terawat. Pemandangan di kanan kiri mulai berubah drastis. Dari pohon-pohon rindang dan pagar rumah elit, kini berganti menjadi tembok-tembok pabrik yang menjulang tinggi, tumpukan besi tua, dan warung-warung sederhana. Aroma udara pun berubah, bau debu bercampur dengan bau limbah yang samar-samar. Kalea melirik ke kursi penumpang. Di sana tergeletak sepasang sepatu kets lusuh Jevano yang ia bawa. Setiap kotoran lumpur kering di sepatu itu seolah bercerita tentang perjuangan anaknya. Rasa bersalah menghantamnya. Ia terlalu fokus pada pekerjaan dan karir. Ia mengira semua baik-baik saja di rumah karena ada Bu Lastri. Ia mempercayai mertuanya, ia percaya suaminya Adrian, dan ia mengira harta yang melimpah bisa menjamin kebahagiaan dan keamanan Jevano. Ternyata, kehangatan dan perlindungan ibu adalah mata uang yang tidak bisa digantikan oleh kemewahan. Setengah jam kemudian, Kalea tiba di area yang dimaksud Nina. Jalanan di sana sudah sangat sesinting dan gelap, meskipun baru pukul 5 sore. Kalea memarkir mobilnya agak jauh, di balik gerobak penjual nasi goreng yang mulai bersiap-siap. Ia tidak ingin menarik perhatian. Ia mengenakan jaketnya dan berjalan kaki, mengikuti insting. Di hadapannya, berdiri sebuah jembatan beton tua yang besar. Bukan jembatan tol modern, melainkan struktur kuno yang melintasi sungai yang airnya keruh dan penuh sampah. Di bawahnya, terdapat area lapang dengan tanah yang becek, ditutupi ilalang tinggi, dan beberapa tenda darurat yang terbuat dari terpal dan kardus. Hati Kalea mencelos. Ia tidak ingin Jevano ada di tempat seperti ini. Ia berdoa dalam hati, semoga ia salah. Kalea melangkah hati-hati menuju kolong jembatan. Bau menyengat dari sungai dan sampah semakin kuat. Ia menunduk, melewati tumpukan kayu bekas dan puing-puing bangunan. Rasa ngeri mulai menjalari tubuhnya. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat dunianya seakan berhenti berputar. Di balik tiang penyangga jembatan yang besar, di atas lembar kardus tebal, duduk sesosok anak kecil. Tubuhnya dibungkus jaket tebal yang kebesaran, tampak kurus dan pucat. Ia sedang memegang sebuah buku tulis lusuh, mencoret-coret dengan pensil kecil. Di sampingnya, terdapat satu tas ransel kecil, bukan ransel sekolahnya yang besar, beberapa botol air mineral bekas, dan sebuah kaleng biskuit yang terbuka. Anak itu adalah Jevano. Kalea terdiam, napasnya tertahan. Ia tidak bisa bergerak. Ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan paling brutal yang pernah ia saksikan. Anaknya, buah hatinya, penerus keluarganya, anak dari keluarga terpandang dan kaya raya, hidup seperti seorang gelandangan di bawah jembatan. Air mata Kalea langsung mengalir deras, membasahi pipinya. Ia ingin berteriak, memanggil nama Jevano, tetapi suaranya tercekat. Ia takut jika suaranya justru membuat Jevano lari ketakutan atau menarik perhatian orang lain. Ia perlahan melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berdiri hanya beberapa meter dari Jevano. Jevano yang sedang asyik mencoret-coret bukunya, tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang. Ia mendongak. Mata bulatnya yang selalu berbinar kini tampak sayu dan penuh ketakutan. Saat ia melihat sosok yang berdiri di depannya, ia langsung terkejut luar biasa. Pensil di tangannya jatuh ke tanah. Mama, bisik Jevano, suaranya nyaris tak terdengar. Ia tampak pucat pasi, seperti melihat hantu. Kalea tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia berlari kecil dan langsung berlutut, memeluk erat tubuh Jevano yang kurus dan berbau apek. Jevano, ya Tuhan, Jevano. Ini Mama, Nak, ini Mama. Jevano tidak membalas pelukan itu, ia hanya menangis histeris. Isakan tangisnya begitu kencang, seolah melepaskan semua ketakutan, rasa lapar,
dan kesendirian yang ia tahan selama ini. Maaf, Ma. Maaf. Jangan marahi aku, Ma. Aku janji nggak akan main jauh lagi. Maafkan aku. Jevano terus mengulang kata maaf, seolah ia adalah pelaku kejahatan terbesar. Kalea memeluknya semakin erat, menciumi puncak kepalanya berkali-kali. Tidak, sayang. Mama tidak marah. Mama tidak akan pernah marah. Jangan minta maaf, nak. Mama yang seharusnya minta maaf. Mama yang meninggalkan kamu. Setelah tangisan Jevano mereda sedikit, Kalea melepaskan pelukan itu. Ia melihat seluruh tubuh Jevano dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada luka gores di lututnya, wajahnya kusam, dan bibirnya pecah-pecah. Kita pulang, nak. Sekarang, kata Kalea, suaranya tegas namun lembut. Jevano menggelengkan kepala. Aku takut, Ma. Aku nggak mau pulang. Nanti nenek marah. Kalea merasa ada hantaman kuat di kepalanya. Kata-kata Jevano memvalidasi semua kecurigaannya. Ini bukan sekadar kabur, ini adalah pelarian dari teror. Kita tidak akan kembali ke rumah itu dulu, sayang. Kita akan ke tempat yang aman. Kita akan bersama Mama. Oke? Jevano akhirnya mengangguk perlahan. Kalea dengan cepat membereskan barang-barang Jevano. Tas kecil, buku catatan, dan kaleng biskuit. Di dalam tas kecil itu, ia melihat sepasang kaos kaki dan pakaian dalam yang sudah kotor. Kalea menahan isak tangisnya. Ia tidak ingin Jevano semakin sedih. Kalea memapah Jevano, berjalan menjauh dari kolong jembatan itu. Saat mereka berjalan menuju mobil, Kalea merasakan dingin di kakinya. Tanah di bawah jembatan itu begitu becek dan berlumpur. Begitu sampai di mobil, Kalea segera menghidupkan mesin. Ia memberikan Jevano sebotol air mineral dan tisu basah. Pelan-pelan, nak. Minum dulu, ujarnya. Jevano meminumnya dengan rakus, menunjukkan betapa dehidrasinya ia. Di dalam mobil yang hangat dan tertutup, Jevano mulai merasa aman. Kalea memandang wajah polos anaknya yang kini mulai terlihat sedikit lega. Meskipun ia ingin sekali menanyakan semua detailnya, Kalea tahu ia tidak boleh mendesak. Jevano sedang trauma. Kalea mengambil ponselnya dan menelepon Nina. Nina, aku sudah menemukan Jevano. Dia memang di bawah jembatan itu. Kondisinya baik-baik saja, tapi dia sangat trauma dan takut pulang. Aku akan membawanya ke apartemenmu seperti rencana awal. Aku butuh kamu di sana. Ya Tuhan, Kal, aku akan siapkan kamar dan makanan hangat. Hati-hati di jalan, jawab Nina. Suaranya dipenuhi rasa lega dan marah. Kalea mengarahkan mobilnya menuju apartemen Nina. Di tengah perjalanan, Jevano bersandar di bahu Kalea. Karena Kalea mengemudi sendiri, Jevano duduk di kursi depan dengan saat bel terpasang. Ia akhirnya membuka suara, dengan lirih. Nenek bilang, aku nggak akan pernah bisa menghubungi Mama. Aku nggak akan bisa lihat Mama lagi, bisik Jevano, kata-katanya penuh luka. Kalea menggenggam erat tangan kecil Jevano, air matanya menetes. Itu tidak benar, sayang. Mama selalu mencari kamu. Mama ada di sini, dan Mama tidak akan pergi lagi. Mendengar bisikan pilu itu, Kalea tahu, ini bukan hanya masalah bullying atau kenakalan anak. Ini adalah kejahatan tersembunyi yang dilakukan oleh orang terdekatnya, oleh wanita yang seharusnya menjadi ibunya yang kedua, oleh Bu Lastri. Kalea memandang jalanan di depannya, tekadnya kini membaja. Ia akan memastikan Bu Lastri membayar setiap tetes air mata dan ketakutan yang ditanggung Jevano di kolong jembatan itu. Kepulangan Kalea kini bukan lagi tentang liburan atau beristirahat, melainkan tentang perang dingin yang akan ia mulai demi kebenaran dan keselamatan anaknya. Setibanya di apartemen Nina, Kalea merasakan sedikit ketenangan. Tempat Nina yang minimalis namun hangat terasa seperti sebuah bunker perlindungan, jauh dari aura dingin rumahnya sendiri. Nina telah menyiapkan kamar tamu dengan selimut tebal dan aroma lavender yang menenangkan. Jevano, setelah mandi air hangat dan berganti pakaian bersih, tampak jauh lebih baik, meskipun sorot mata takutnya masih belum hilang. Nina, yang melihat kondisi Jevano dari dekat, tidak bisa menahan amarahnya. Ia adalah tipe wanita yang jujur dan langsung. Kalea, ini bukan lagi masalah rumah tangga.
Ini sudah masuk kategori penelantaran anak. Kenapa Bu Lastri tegas sekali? Dia itu neneknya, Kal? Gerutu Nina sambil menyodorkan semangkuk sup ayam hangat kepada Jevano. Kalea hanya bisa menghela napas, duduk di samping Jevano, dan mengelus rambut anaknya. Aku juga tidak mengerti, Nin. Tapi yang jelas, aku tidak akan membiarkan ini berlalu. Aku harus kembali ke rumah dan menghadapi Bu Lastri. Tapi, aku tidak boleh gegabah. Aku harus punya strategi. Strategi apa lagi? Panggil polisi saja, Kal. Adrian juga harus tahu kebusukan ibunya, desak Nina. Kalea menggeleng. Tahan dulu, Nina. Kalau aku langsung lapor polisi, Bu Lastri pasti akan membantah dan memutarbalikkan fakta, menuduh Jevano kabur karena kenakalannya. Dia ahli dalam hal drama. Aku harus mengumpulkan bukti dan yang paling penting, aku harus tahu seberapa jauh kebohongan ini. Berapa lama Jevano diusir, dan seberapa besar peran Adrian dalam hal ini. Malam itu, setelah Jevano tertidur pulas dengan memeluk erat boneka kesayangannya, Kalea mulai menyusun rencana. Ia memandangi wajah damai Jevano, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi singa betina yang melindungi anaknya. Rencana pertamanya adalah kembali ke rumah tanpa menunjukkan sedikit pun kecurigaan. Ia harus membuat Bu Lastri merasa aman dan berpikir bahwa kebohongannya berhasil menipu Kalea. Kalea tahu, Bu Lastri adalah wanita yang sangat berhati-hati. Semua tindakannya pasti terselubung rapi. Kalea perlu mengorek informasi secara halus. Aku akan kembali ke rumah sekarang, Nina, kata Kalea. Aku akan berpura-pura baru saja tiba dari tempatmu. Besok pagi, aku akan kembali lagi untuk melihat Jevano. Aku titip dia padamu. Jaga dia baik-baik. Nina memeluk Kalea erat. Tentu saja, Kal. Dia aman di sini. Kamu hati-hati. Jangan biarkan kemarahan menguasaimu di depan Bu Lastri. Mainkan perannya. Dengan hati yang berat, Kalea meninggalkan apartemen Nina. Dalam perjalanan pulang, ia menelepon Adrian. Halo, sayang. Maaf, aku baru saja selesai dengan urusan kantor. Aku baru mau pulang ke rumah sekarang. Kamu sudah sampai? Tanya Kalea dengan nada lelah yang dibuat-buat. Adrian, suaminya, menjawab dengan nada agak kesal. Sudah lama. Kamu kemana saja? Aku kira sudah di rumah. Ibu bilang kamu ke rumah Nina mengambil berkas. Jevano juga belum pulang dari sekolahnya. Hati Kalea berdesir mendengar kebohongan itu. Adrian masih teguh pada skenario yang dibuat oleh ibunya. Jevano masih dianggap belum pulang dari sekolah. Oh ya, tadi aku sempat berpapasan dengan Jevano di jalan. Dia bilang dia capek sekali setelah kegiatan teaternya. Katanya dia minta diantar pulang ke rumah Nina karena mau main di sana. Aku sudah mengizinkannya, Adrian. Biar dia senang. Jadi, dia akan menginap di tempat Nina malam ini. Jangan khawatir, kata Kalea, mencoba menguji reaksi Adrian. Terdengar suara Adrian menghela napas lega. Syukurlah. Anak itu memang suka merepotkan. Ya sudah, kalau begitu. Tapi kenapa tidak bilang? Aku jadi khawatir. Kalea menggigit bibirnya. Khawatir? Adrian hanya khawatir karena ia mengira Jevano belum pulang. Jika ia benar-benar khawatir, ia pasti sudah menghubungi Nina atau guru Jevano. Reaksi lega Adrian yang terlalu cepat membuat Kalea curiga. Apakah Adrian memang tidak tahu apa-apa? Ataukah ia sengaja mengabaikan kondisi anaknya demi kenyamanan dan ketenangan sang ibu? Maaf, sayang. Buru-buru tadi. Aku sudah di depan gerbang. Sampai ketemu di dalam, tutup Kalea, mengakhiri telepon. Setibanya di rumah, Bu Lastri dan Adrian sedang duduk di meja makan. Aroma masakan yang asing itu kini terasa menusuk hidung Kalea, bukan lagi karena bumbu, tetapi karena pengkhianatan yang menyelimuti suasana. Lama sekali kamu, Kal, tegur Bu Lastri, tanpa menoleh, masih sibuk menata piring. Iya, Bu. Tadi ada sedikit masalah teknis dengan berkasnya, jawab Kalea. Ia lantas menghampiri Adrian dan mencium pipinya. Sebuah kontak fisik yang terasa hambar dan penuh kepalsuan. Jevano di mana? Kal? Kata ibu dia di sekolah. Tanya Adrian, seolah ia baru menyadari ketidakberadaan anaknya. Kalea tersenyum datar.
Oh, dia di rumah Nina. Tadi aku berpapasan dengannya. Dia bilang dia mau main di sana, jadi aku izinkan menginap. Dia capek sekali katanya. Sudah saya hubungi Nina. Mendengar itu, ekspresi Bu Lastri terlihat sedikit berubah. Bukan lega, melainkan terkejut, seperti skenarionya tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Bu Lastri sempat melirik tajam ke arah Adrian, tetapi Adrian tidak menyadarinya. Kenapa kamu izinkan dia menginap? Kal? Harusnya anak itu di rumah. Masa neneknya sendiri ditinggal sendirian? Protes Bu Lastri, suaranya naik 1 oktav. Kalea duduk dengan tenang. Saya pikir tidak masalah, Bu. Jevano juga butuh waktu bermain. Lagi pula, dia tadi bilang sangat merindukan Nina. Biar dia senang, Bu. Bukankah selama saya pergi, Jevano juga membuat ibu repot? Bu Lastri terdiam sejenak. Ia mencoba mencari alasan lain, tetapi Kalea telah memotongnya dengan kalimat yang tepat. Bu Lastri akhirnya hanya bergumam, ya sudahlah, terserah kamu. Cepat makan. Makanannya sudah dingin. Malam itu, di tengah makan malam yang sunyi, Kalea mengamati Adrian. Adrian terlihat sibuk dengan ponselnya, sesekali mengeluh tentang pekerjaan. Ia sama sekali tidak menanyakan detail tentang kegiatan sekolah Jevano, atau bagaimana anaknya terlihat saat bertemu Kalea di jalan. Ia hanya lega karena Jevano aman, dan tidak ada yang mengganggunya di rumah. Keabadian Adrian dan Bu Lastri semakin menyulut amarah Kalea. Setelah makan malam, Kalea naik ke kamar. Ia berpura-pura lelah dan segera tidur. Adrian menyusul tak lama kemudian, dan langsung terlelap. Ini adalah kesempatan emas bagi Kalea. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat, bukti fisik, untuk menghadapi Bu Lastri dan, jika perlu, pihak berwajib. Kalea perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia menyalakan lampu ponselnya dan mulai menyelinap keluar kamar. Tujuannya adalah gudang. Jevano pernah berbisik bahwa neneknya mengancam akan membuang barang-barangnya ke gudang. Gudang itu terletak di belakang rumah, di samping garasi. Kalea berjalan sangat hati-hati, melewati ruang makan dan dapur. Ia merasakan adrenalin mengalir deras. Ia memutar kenop pintu gudang yang sedikit berkarat. Bau apek dan debu menyambutnya. Kalea menyalakan lampu senter ponselnya dan menyapu ruangan itu. Tumpukan barang-barang lama dan kardus-kardus yang tidak terpakai. Tidak ada apa-apa. Kalea hampir menyerah, tetapi ia melihat ada satu tumpukan kardus di sudut yang berbeda dari tumpukan lainnya. Kardus itu ditutupi kain terpal tua. Kalea menarik terpal itu. Di bawahnya, terdapat sebuah alas tidur tipis, bantal tipis yang sudah kempis, dan sebuah selimut kumal. Jantung Kalea berdetak kencang. Ini adalah tempat tidur darurat. Ini bukan tempat tinggal Jevano. Ini adalah tempat tidur di gudang. Kalea menyentuh alas tidur itu. Dingin. Di sampingnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terengah. Sebuah kaos oblong dengan motif dinosaurus yang sobek di bagian bahu, kaos favorit Jevano. Dan di bawah bantal itu, ia menemukan buku kecil yang sobek-sobek. Ia mengambil buku itu. Itu adalah buku harian Jevano yang selama ini ia kira sudah hilang. Dengan tangan gemetar, Kalea membuka halaman acak. 10 hari lalu. Ma pergi lagi. Nenek suruh aku buang semua mainan ke gudang. Aku nggak boleh tidur di kamar. 5 hari lalu. Papa pulang telat. Aku coba bilang ke papa, tapi nenek bilang aku bohong dan suka mengarang cerita. Nenek suruh aku diam. Nenek bilang kalau aku buka suara, mama nggak akan pernah kembali. 3 hari lalu. Aku lapar sekali. Nenek cuma kasih aku air putih. Aku nangis. Nenek bilang, lebih baik aku pergi dari rumah ini, karena aku bikin mama papa bertengkar. Aku takut. Aku ambil buku dan pensilku. Aku lari ke tempat yang aku gambar di peta. Air mata Kalea jatuh membasahi halaman buku harian itu. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Ini adalah pengakuan tertulis dari korban. Ini adalah kejahatan yang sempurna yang disembunyikan di bawah atap rumah mewah mereka. Kalea segera memotret beberapa halaman penting dari buku harian itu, dan menyimpan buku itu dengan aman di dalam jaketnya. Ia menaruh kembali alas tidur itu ke tempatnya, menutupi jejaknya. Di saat Kalea hendak keluar dari gudang, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki di dapur.
Kalea segera mematikan senter ponselnya dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Pintu dapur terbuka. Sosok Bu Lastri masuk, membawa senter kecil di tangannya. Bu Lastri berjalan menuju gudang. Wajahnya terlihat gelisah dan panik. Ia membuka pintu gudang dan menyalakan senternya. Senter itu menyapu seisi ruangan. Kalea menahan napas, berdoa agar ia tidak terlihat. Bu Lastri masuk, menuju ke sudut yang sama, tempat Kalea baru saja menemukan barang-barang Jevano. Bu Lastri menghela napas lega saat melihat tumpukan kardus itu masih di tempatnya. Ia kemudian berbisik pada dirinya sendiri, anak kurang ajar. Sudah untung diizinkan tidur di sini. Sekarang malah kabur. Bu Lastri memeriksa tempat itu sekilas, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukti paling penting, buku harian Jevano. Bu Lastri mematikan senternya dan meninggalkan gudang. Kalea menunggu beberapa menit hingga suara pintu depan tertutup, menandakan Bu Lastri sudah kembali ke kamarnya. Kalea keluar dari gudang, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa muak yang luar biasa. Malam ini, ia telah menemukan dua hal, tempat tidur darurat di gudang dan buku harian Jevano yang mencatat setiap detail penderitaannya. Rencana Kalea kini berubah, ia tidak akan hanya meminta penjelasan, ia akan melancarkan serangan balasan. Sebuah pembalasan yang akan menjatuhkan Bu Lastri dan Adrian, yang memilih untuk menutup mata dari tahta kesombongan mereka. Pagi itu, rumah Kalea terasa tenang. Terlalu tenang, seolah tidak pernah ada peristiwa traumatis yang terjadi. Bu Lastri sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan, sementara Adrian bersiap-siap untuk berangkat kerja, terlihat sama sekali tidak terpengaruh oleh cerita bahwa anak semata wayangnya, Jevano, menghabiskan malam di rumah sahabat istrinya. Kalea turun ke meja makan dengan penampilan yang sangat profesional dan tenang. Ia mengenakan blazer formal, seolah hari ini ia akan menghadapi rapat direksi terpenting dalam karirnya, padahal sejatinya, ia akan menghadapi pertempuran pribadi yang lebih brutal. Buku harian Jevano tersimpan aman di dalam tas kerjanya. Pagi, Bu, Adrian, sapa Kalea dengan senyum datar yang dipaksakan. Pagi, Kal. Sudah siap? Kamu tumben pagi-pagi sudah rapi begini, padahal baru pulang dinas, sapa Adrian tanpa menoleh dari koran yang sedang ia baca. Ada janji penting pagi ini. Harus bertemu klien besar, jawab Kalea santai. Saya tidak bisa lama-lama, Bu. Saya hanya akan minum kopi sebentar. Bu Lastri meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Kalea. Makan dulu, Kal. Jangan cuma kopi. Nanti kamu sakit. Kalea tersenyum sinis di dalam hati. Perhatian Bu Lastri terasa seperti racun manis setelah Kalea tahu apa yang telah ia lakukan pada Jevano di tempat yang sama. Terima kasih banyak, Bu. Tapi saya sedang terburu-buru. Oh iya, Bu. Tadi saya sempat mengirim pesan ke Nina, menanyakan kondisi Jevano. Katanya Jevano tadi malam sempat mengigau. Dia bilang, dia sangat merindukan ibu dan kangen rumah. Kalea mengucapkan kalimat itu sambil menatap lurus ke arah Bu Lastri, menguji reaksi mertuanya. Bu Lastri, yang sedang menuangkan teh, tampak terkejut. Tangan kirinya sempat gemetar, membuat sedikit teh tumpah ke taplak meja. Namun, dengan cepat ia menguasai diri. Mengigau? Ya ampun, kasihan cucu saya. Mungkin dia kelelahan setelah kegiatan teater itu. Anak itu memang suka dilebih-lebihkan. Kamu harus segera menjemputnya sepulang kerja, Kal. Biar dia tidak lama-lama merepotkan Nina. Reaksi Bu Lastri yang menyalahkan kegiatan teater dan sikap defensifnya tentang merepotkan Nina, bukan tentang kondisi mental Jevano, semakin memperkuat keyakinan Kalea bahwa Bu Lastri tidak memiliki hati nurani. Tentu, Bu. Saya akan menjemputnya nanti sore, jawab Kalea. Saya berangkat dulu. Adrian, saya pinjam mobil satu lagi ya. Mobil saya sedang saya suruh cuci. Adrian mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia terbiasa dengan sifat Kalea yang selalu terorganisir dan terkesan terburu-buru. Ini adalah kebiasaan yang selama ini dianggap biasa, namun kini menjadi senjata Kalea untuk melancarkan rencana penyelidikannya. Begitu keluar dari gerbang, Kalea tidak menuju kantor atau apartemen Nina. Tujuannya adalah mencari bukti lain, saksi mata. Ia harus menemukan Pak Eko,
tetangga yang Kalea ingat sering berjalan kaki di sekitar kompleks perumahan mereka pada pagi hari. Kalea mengemudi perlahan di sepanjang jalan kompleks perumahan elit itu. Ia mencari sosok pria parubaya yang selalu mengenakan topi dan membawa tongkat. Setelah beberapa putaran, ia menemukannya. Seorang pria tua, dengan perawakan kurus namun tegap, sedang berjalan santai sambil mengamati tanaman. Dialah Pak Eko. Kalea memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan menghampiri Pak Eko dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Pak Eko," sapa Kalea. Pak Eko, yang dikenal sebagai sosok yang ramah namun tertutup, menoleh. "Oh, selamat pagi, Bu Kalea. Tumben sudah rapi begini." "Iya, Pak. Ada urusan mendesak. Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting, Pak. Ini tentang anak saya, Jevano." Kalea sengaja menyebut nama Jevano dengan nada serius. Ekspresi Pak Eko langsung berubah. Sorot mata yang tadinya damai kini menyeratkan kekhawatiran yang mendalam. "Jevano? Ada apa dengan Jevano, Bu? Saya lihat anak itu sudah lama tidak ada di rumah." Kalea merasakan darahnya mendidih. "Benar, Pak. Sudah berapa lama Bapak tidak melihat Jevano di rumah ini?" Pak Eko menghela napas panjang, seolah ia sudah lama ingin menceritakan hal ini. "Sejak 2 minggu lalu, Bu. Hampir persis setelah Ibu pergi dinas luar kota. Saya biasa melihat Jevano bermain di taman depan. Tapi setelah Ibu pergi, anak itu menghilang. Awalnya saya kira dia diajak pergi oleh ibu atau ayahnya. Tapi, saya beberapa kali melihat Bu Lastri mondar-mandir di depan gudang, membawa nampan berisi roti kering dan air putih, larut malam. Lalu, tiba-tiba dia menghilang sama sekali." Kalea menahan napas. Bu Lastri bilang Jevano pergi ke sekolah dan ada kegiatan tambahan, Pak. Pak Eko menggeleng pelan. "Itu tidak benar, Bu. Saya hampir setiap hari berpapasan dengan mobil sekolah, dan tidak pernah ada Jevano di sana. Tapi, yang membuat saya sangat khawatir adalah..." Pak Eko menjeda, menatap Kalea dengan iba. "Sekitar 10 hari yang lalu, Bu. Saya sedang jogging agak jauh ke pinggiran kota, di dekat area gudang penyimpanan pabrik lama. Saya melihat Jevano, anak Ibu. Dia sedang duduk di bawah kolong jembatan beton itu. Saya melihat dia memakan biskuit. Saya sempat mau menghampiri, tapi dia terlihat sangat ketakutan. Dia seperti sedang bersembunyi. Saat saya mau mendekat, dia langsung lari ke semak-semak. Saya pikir mungkin dia sedang diajak main, tapi setelah melihatnya di sana beberapa hari berturut-turut, saya yakin ada yang salah." Pak Eko bahkan bisa menyebutkan lokasi yang persis dengan yang digambar Jevano. Kesaksian ini adalah bom waktu bagi Bu Lastri. Jadi, Bu Lastri mengatakan dia ada di sekolah, padahal dia sudah menghilang selama 2 minggu, dan Pak Eko melihatnya di bawah jembatan. "Ini benar-benar kejahatan," gumam Kalea, lebih kepada dirinya sendiri. Kalea mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Pak Eko. "Pak Eko, saya memohon bantuan Bapak. Saya perlu Bapak bersaksi atas semua yang Bapak lihat. Jevano diusir, Pak. Mertua saya mengusirnya. Anak saya hidup di bawah jembatan selama 2 minggu. Saya mohon, Bapak bersedia membantu saya mendapatkan keadilan untuk anak saya. Saya akan menghubungi Bapak lagi." Pak Eko menerima kartu nama Kalea dengan mata berkaca-kaca. "Tentu saja, Bu Kalea. Saya akan bersaksi. Saya tidak tahan melihat anak sekecil Jevano diperlakukan seperti itu. Jangan khawatir, saya akan bantu sebisa saya." Kalea mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sekarang, ia memiliki pengakuan korban, lisan dan tulisan di buku harian, bukti fisik, sepatu kets berlumpur dan tempat tidur di gudang, dan kesaksian independen dari tetangga yang terpercaya, Pak Eko. Setelah berpisah dengan Pak Eko, Kalea langsung meluncur ke apartemen Nina. Ia harus memastikan Jevano tenang dan aman, serta mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Nina. Di apartemen Nina, Jevano sedang menggambar di meja makan. Ia tampak lebih santai. Nina menyambut Kalea dengan senyum lega. "Bagaimana, Kal? Sudah dapat petunjuk baru?" tanya Nina. Kalea menarik napas dalam-dalam. Ia menceritakan pertemuan dengan Pak Eko dan penemuan buku harian di gudang. Nina terperangah.
Bu Lastri benar-benar iblis. Dia mengunci anak itu di gudang dulu, lalu mengusirnya ke jalan. Dan Adrian, suami kamu, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Nina menggeleng tak percaya. Adrian sedang diuji, Nin. Dia harus memilih. Tapi aku tidak akan memberinya waktu untuk berpikir. Aku akan memberinya fakta yang tak terbantahkan, kata Kalea, matanya berkilat penuh tekad. Kalea mengeluarkan buku harian Jevano. Aku ingin kamu membacanya, Nin. Lalu, aku ingin kamu membantuku mengamankan semua bukti ini. Aku akan membawa Jevano ke pengacara. Bukan untuk gugatan cerai dulu, tapi untuk laporan kepolisian terkait penelantaran anak dan KDRT psikis. Nina membaca beberapa halaman buku harian Jevano, dan air matanya menetes. Aku tidak menyangka. Jevano benar-benar anak yang kuat, Kal. Sekarang, kita harus mempersiapkan diri. Aku tidak akan membiarkan Adrian dan Bu Lastri memutarbalikkan fakta lagi. Aku akan kembali ke rumah, tapi kali ini, aku akan mengambil apa yang menjadi hakku, tegas Kalea. Kalea menghabiskan waktu beberapa jam bersama Jevano, meyakinkan anaknya bahwa semua akan baik-baik saja. Jevano, meskipun masih terlihat takut, kini mulai menunjukkan senyum yang tulus. Kehadiran Kalea adalah perisai terkuat baginya. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam, Kalea meninggalkan apartemen Nina. Ia kembali ke rumah, tetapi kali ini ia membawa kekuatan baru, kebenaran dan bukti yang tak terbantahkan. Kalea tahu, begitu ia melewati gerbang rumah itu lagi, ia tidak akan lagi menjadi menantu yang patuh atau istri yang pasrah. Ia akan menjadi ibu yang menuntut keadilan, dan ia siap untuk memulai badai terhebat di rumahnya sendiri. Pagi menjelang siang, Kalea tiba di gedung perkantoran mewah di kawasan Sudirman. Bukan untuk bertemu klien, melainkan untuk bertemu dengan Pak Surya, seorang pengacara litigasi yang sangat dihormati, yang juga merupakan penasihat hukum perusahaan lama Kalea. Kalea tidak memilih pengacara keluarga Adrian. Ia memilih seseorang yang loyalitasnya hanya pada profesionalisme dan kebenaran. Kalea masuk ke kantor Pak Surya dengan langkah mantap. Di tangannya, ia membawa tas kerja yang kini terasa berat bukan karena dokumen perusahaan, melainkan karena beban bukti yang akan mengguncang hidupnya. Selamat siang, Bu Kalea. Saya sudah mendengar ringkasan dari Bu Nina. Silakan, duduk, sapa Pak Surya, seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai tipis dan sorot mata tajam. Kalea duduk, meletakkan tasnya, dan mengeluarkan buku harian Jevano, foto sepatu berlumpur, dan transkrip singkat kesaksian Pak Eko. Ia memulai ceritanya, suaranya tenang, tetapi setiap kata mengandung getaran amarah yang terkontrol. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan Jevano di bawah jembatan, bagaimana ia menemukan tempat tidur darurat di gudang, dan yang paling memilukan, isi buku harian anaknya. Pak Surya mendengarkan tanpa memotong. Ia membaca sekilas transkrip kesaksian Pak Eko, dan membuka buku harian Jevano. Ketika ia sampai pada halaman tentang Bu Lastri yang menyuruh Jevano pergi karena membuat mama dan papa bertengkar, raut wajahnya berubah serius. Ini bukan hanya penelantaran, Bu Kalea. Ini adalah tindak pidana KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, non-fisik, yang dilakukan secara terencana oleh Nyonya Lastri. Terlebih, korban adalah anak di bawah umur yang seharusnya berada di bawah perlindungan mutlak. Bukti ini, buku harian ini, sudah sangat kuat, jelas Pak Surya. Kalea menghela napas lega, meskipun hatinya masih sakit. Lalu, langkah pertama apa, Pak? Saya tidak ingin langsung mengajukan cerai. Saya ingin Adrian diuji. Saya ingin dia melihat kebusukan ibunya dan memilih. Jika dia tetap memilih ibunya, maka saya akan menghancurkan keduanya. Pak Surya menyandarkan punggungnya, berpikir sejenak. Kita harus menggunakan momentum. Jangan beri Nyonya Lastri waktu untuk menyusun kebohongan baru, dan jangan beri kesempatan pada Adrian untuk menutup mata. Kita harus melakukan sebuah kejutan. Kejutan apa? Tanya Kalea. Pertama, kita akan mengajukan permohonan pendampingan psikologis dan visum et repertum psikologi klinis untuk Jevano. Ini akan menjadi dokumen resmi yang menyatakan bahwa Jevano adalah korban. Kedua, kita akan mengirimkan surat panggilan resmi. Bukan dari pengadilan, tapi dari kantor kami, kepada Tuan Adrian, ditujukan ke kantornya,
bukan ke rumah. Isi suratnya lugas, mengenai laporan KDRT dan penelantaran anak yang melibatkan Jevano dan ibunya, Nyonya Lastri. Kenapa ke kantor, Pak? Karena kita ingin menciptakan tekanan maksimal. Tuan Adrian harus menerima fakta ini di tengah profesionalismenya. Ini akan memaksanya untuk bereaksi secara insting, tanpa dibayangi ibunya. Kita akan melihat, apakah dia seorang suami dan ayah, atau hanya anak mami yang patuh. Keputusannya dalam 24 jam ke depan akan menentukan nasibnya di mata hukum dan di mata Anda, ujar Pak Surya tegas. Kalea mengangguk. Lakukan, Pak. Saya ingin surat itu dikirimkan sekarang juga. Di kantor Adrian, sore hari. Adrian sedang sibuk dengan meeting penting mengenai investasi properti. Ia dikenal sebagai seorang eksekutif yang dingin, fokus, dan tidak suka diganggu. Tiba-tiba, sekretarisnya mengetuk pintu dengan wajah pucat. Maaf, Pak Adrian. Ada kurir khusus yang baru datang. Katanya ini sangat mendesak dan harus Bapak tanda tangani langsung. Bisik sekretaris itu. Adrian mengerutkan kening. Ia membubarkan meeting sejenak dan menerima sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan logo kantor hukum yang terkenal. Adrian membuka amplop itu dengan kesal, berpikir itu hanya urusan bisnis yang salah alamat. Namun, begitu ia membaca judul surat di dalamnya, seluruh ruangan di kantornya seolah berputar. Panggilan dan peringatan hukum. Penelantaran anak dan KDRT pada anak di bawah umur An. Jevano Dwi Putra Wijaya. Adrian membaca cepat isinya. Kalea disebutkan sebagai pelapor. Bu Lastri sebagai pelaku yang diduga menelantarkan dan melakukan kekerasan psikis, yang dibuktikan dengan adanya visum dan bukti tertulis. Disebutkan juga bahwa Jevano ditemukan di lokasi yang tidak layak huni selama 2 minggu. Adrian merasa seperti dihantam truk. Penelantaran? KDRT? Jevano? Ibunya? Ia menjatuhkan surat itu ke meja, napasnya tersengal. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Jevano kan di rumah Nina. Ibu tidak mungkin melakukan ini, gumam Adrian. Namun, naluri profesionalnya sebagai seorang eksekutif yang terlatih dalam menganalisis risiko, memberitahunya bahwa logo kantor hukum dan bahasa surat ini terlalu resmi untuk menjadi lelucon. Kalea, istrinya, telah bergerak, dan ia bergerak dengan kekuatan penuh. Adrian segera menelepon Kalea, tangannya gemetar. Halo, Kal, apa-apaan ini? Kenapa ada surat pengacara di kantorku? Ini tentang ibu, tentang Jevano. Apa yang kamu lakukan? Teriak Adrian, tidak lagi terdengar seperti eksekutif yang dingin. Kalea, yang sedang menunggu di mobilnya dalam perjalanan ke rumah, menjawab dengan nada sedingin es. Kamu sudah membaca suratnya, Adrian? Bagus. Sekarang kamu tahu. Aku sudah kembali, dan sekarang aku tahu segalanya. Pulang. Segera. Aku sedang menunggumu di rumah. Aku tidak akan mengulanginya di telepon. Adrian panik. Ia segera membatalkan semua janji dan memacu mobilnya kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, ia menelepon ibunya. Bu, ada surat dari pengacara. Kalea tahu. Tentang Jevano, Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Jevano benar-benar di bawah jembatan, Bu. Di seberang telepon, suara Bu Lastri terdengar gemetar. Apa? Kalea? Pengacara? Jangan dengarkan dia, Adrian. Anak itu yang berbohong. Ibu hanya mendidiknya. Dia terlalu nakal. Kalea pasti ingin menjebak ibu agar dia bisa mengambil semua hartamu. Bu Lastri, dalam kepanikannya, justru menunjukkan sifat manipulatifnya, menuduh Kalea hanya mengincar harta, bukan mempedulikan anak. Adrian bingung. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga mengenal Kalea. Kalea tidak pernah tertarik pada harta. Ia kaya raya dari usahanya sendiri. Di rumah, detik-detik konfrontasi. Adrian tiba di rumah dengan tergesa-gesa. Ia melihat Kalea sudah menunggunya di ruang keluarga, berdiri tegap di depan sofa, dikelilingi tas-tas kecil. Bu Lastri sudah duduk di sofa, wajahnya pucat pasi, tetapi ia mencoba mempertahankan topeng arogansinya. Kalea, jelaskan. Ini semua fitnah. Ibu tidak akan pernah menyakiti Jevano. Anak itu hanya nakal.
Adrian langsung menembak. Kalea tidak membalas teriakannya. Ia menunjuk sofa di samping Bu Lastri. Duduk, Adrian. Aku tidak akan berteriak. Aku hanya akan memberikan kamu pilihan. Tapi sebelum itu, lihat ini. Kalea melempar sebuah benda kecil ke meja. Itu adalah buku harian Jevano. Adrian mengambilnya dan membaca halaman-halaman yang sudah di-highlight oleh Kalea. Tentang rasa lapar, tentang ancaman, tentang tidur di gudang, dan yang terakhir, tentang disuruh pergi. Dan ini, Kalea menampilkan foto-foto yang ia ambil di gudang. Tempat tidur darurat Jevano, kaos dinosaurus yang sobek, dan sepasang sepatu kets berlumpur. Jevano tidak di sekolah. Jevano tidak di rumah Nina. Jevano diusir. Jevano disuruh pergi dari rumah ini, oleh ibumu, kata Kalea, suaranya tenang, tetapi setiap kata menusuk hati Adrian. Aku menemukan dia di kolong jembatan beton di pinggiran Bantar Gebang. Selama 2 minggu, dia hidup di sana seperti gelandangan. Sementara kamu, Adrian, setiap malam pulang ke rumah ini, makan masakan ibumu, dan mengira anakmu sedang tidur nyenyak di kamarnya. Bu Lastri, yang kini telah pulih dari keterkejutannya, langsung menyerang. Bohong. Jevano mengarang cerita. Kalea, kamu sengaja membuat drama ini agar kamu punya alasan untuk menceraikan Adrian. Dasar wanita ambisius, kamu pasti ingin menjebak kami. Kalea menatap Bu Lastri dengan pandangan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bu Lastri, saya punya Pak Eko, saksi mata yang melihat Jevano disekap di gudang. Saya punya tim pengacara yang sudah mengantongi visum psikologis. Anda tidak bisa lagi menyangkal kejahatan Anda. Kalea kemudian berbalik, menatap lurus ke mata Adrian yang kini sudah dipenuhi air mata kebingungan dan rasa bersalah. Adrian, kamu suamiku. Kamu ayah Jevano. Aku tidak meminta kamu memilih antara aku dan ibumu. Aku meminta kamu memilih antara kebenaran dan kebohongan. Antara anakmu dan ibumu yang kejam. Kalea memberikan 2 kartu nama. Yang pertama bertuliskan nama Pak Surya. Yang kedua, bertuliskan nama psikolog anak yang menangani visum Jevano. Adrian, keputusannya ada padamu. Kamu punya waktu 24 jam. Sebelum laporan resmi mengenai KDRT dan penelantaran anak ini dilanjutkan ke kepolisian. Jika kamu memilih ibumu, jika kamu tetap membela kebohongan dan kekejaman ini, maka aku akan memastikan ibumu membayar kejahatannya di penjara, dan aku akan memastikan kamu membayar kelalaianmu di pengadilan cerai. Aku akan menarik semua aset atas namamu yang selama ini kamu nikmati berkat kerja kerasku di perusahaan suplemen, perusahaan yang sebenarnya aku kelola, dan aku akan mengambil hak asuh Jevano sepenuhnya. Adrian terhenyak. Ia tahu istrinya bukan wanita sembarangan. Ia tahu Kalea adalah wanita yang sangat berkuasa dalam diam. Ia juga tahu, sebagian besar kekayaan mereka berasal dari manajemen Kalea yang brilian. Ia tiba-tiba merasakan fondasi hidupnya hancur. Adrian melihat ke arah ibunya yang terus berbisik. Jangan percaya dia, nak. Dia hanya mengancam. Dia ingin menghancurkan kita. Adrian kemudian melihat ke arah kartu nama Pak Surya di tangannya, lalu ke wajah Kalea. Adrian tidak bisa mengambil keputusan. Ia terperangkap di antara 2 wanita yang ia cintai. Ibu yang membesarkannya, dan istri yang memberinya anak. Kal, tolong beri aku waktu. Aku akan bicara dengan ibu, kita cari jalan tengahnya. Jangan begini, Kal. Kita keluarga, pinta Adrian, suaranya putus asa. Kalea tersenyum getir. Jalan tengah? Tidak ada jalan tengah untuk penelantaran anak, Adrian. Pilihan sudah kuberikan. Dalam 24 jam, jika kamu tidak membuat pernyataan publik bahwa kamu mengakui kejahatan ibumu dan berdiri di sisi Jevano, maka aku akan menganggap kamu sebagai sekutu kejahatan ini. Kalea mengambil tasnya. Ia tidak lagi melihat Adrian atau Bu Lastri. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, respons yang ragu-ragu dari Adrian. Keraguan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Adrian tidak layak menjadi suaminya atau ayah bagi Jevano. Aku pergi. Aku membawa semua yang menjadi milikku, termasuk hatiku yang telah kamu hancurkan. Jevano tidak akan kembali ke rumah ini. Kalian nikmati saja rumah ini, sebelum kami mengambil semuanya kembali melalui jalur hukum. Ucap Kalea, meninggalkan kalimat terakhir yang penuh ancaman dan kehancuran.
Kalea keluar dari rumah mewah itu, meninggalkan Adrian dan Bu Lastri dalam keheningan yang mencekam, di antara buku harian Jevano, dan surat pengacara yang mematikan. Waktu 24 jam yang diberikan Kalea kepada Adrian terasa seperti penghakiman yang menggantung di udara rumah mewah itu. Setelah Kalea pergi, meninggalkan buku harian Jevano dan surat peringatan dari kantor hukum, ketenangan di rumah itu hancur total, digantikan oleh kepanikan yang terorganisir. Adrian, yang selama ini terbiasa menyelesaikan masalah dengan uang atau koneksi, kini lumpuh. Ia duduk di sofa, tatapannya kosong. Di sampingnya, Bu Lastri yang panik terus menyuarakan nasihat manipulatif. Adrian, kamu tidak boleh percaya wanita itu. Dia ambisius. Dia ingin menghancurkan kita. Dia selalu cemburu karena kamu lebih dekat dengan ibu daripada dengannya. Jevano itu anak bodoh yang mudah dihasut. Dia pasti disuap oleh Kalea untuk mengarang cerita itu. Desak Bu Lastri, tangannya mencengkeram lengan Adrian. Adrian mendengarkan, tetapi kini kata-kata ibunya tidak lagi memiliki kekuatan penuh. Ia ingat bagaimana Kalea, istrinya, memiliki karir yang jauh lebih cemerlang dan aset pribadi yang jauh lebih besar darinya. Kalea tidak butuh hartanya. Kalea hanya butuh keadilan untuk anaknya. Adrian juga ingat mata Jevano yang sayu di kolong jembatan, sebuah pemandangan yang kini menghantuinya. Namun, rasa loyalitas buta yang sudah tertanam puluhan tahun kepada ibunya, ditambah dengan rasa takut kehilangan kenyamanan hidup, membuatnya bimbang. Ibu, surat pengacara ini serius. Ini Pak Surya, pengacara yang biasa mengurus kasus high profile. Kalea tidak main-main. Kita harus bicara dengan Jevano, Bu. Kita harus buktikan kita tidak bersalah, kata Adrian, suaranya lemah. Tidak perlu bicara dengan pengkhianat kecil itu. Kamu urus saja Kalea. Hubungi dia, katakan kamu mau berdamai. Dia pasti hanya mengancam. Bu Lastri bersikeras, menolak keras untuk menghadapi kenyataan. Adrian menghabiskan malam itu dengan menelepon beberapa kenalan, mencari informasi tentang seberapa serius Kalea. Semua jawabannya sama. Kalea adalah wanita yang sangat berkuasa, dan jika dia melibatkan Pak Surya, itu artinya dia siap berperang. Adrian mencoba menghubungi Kalea berkali-kali, tetapi panggilannya tidak dijawab. Kalea memblokir semua saluran komunikasi kecuali melalui Pak Surya. Adrian harus membuat pernyataan dalam 24 jam, tetapi ia menghabiskan waktu berharganya untuk berdebat dengan Bu Lastri, berharap keajaiban akan terjadi dan Kalea akan kembali dan melupakan semuanya. Batas waktu 24 jam berlalu tanpa Adrian membuat keputusan apapun. Ia tidak menghubungi Pak Surya untuk menyatakan akan berpihak pada Jevano. Ia tidak membuat pernyataan publik yang mengakui kesalahan ibunya. Ia hanya bersembunyi di balik ketidakmampuan untuk memilih. Dengan kata lain, Adrian gagal memilih. Ia secara implisit telah memilih untuk membela ibunya dan menelantarkan anaknya. Pagi hari setelah tenggat waktu berakhir, Kalea, yang berada di apartemen Nina bersama Jevano, menerima panggilan dari Pak Surya. Waktu sudah habis, Bu Kalea. Tuan Adrian tidak menghubungi kami. Itu adalah pernyataan yang jelas, kata Pak Surya. Baik, Pak Surya. Lanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya akan datang ke kantor Anda, jawab Kalea, nadanya tanpa emosi. Kalea tahu, Adrian sudah mati di matanya. Ia telah memberi Adrian kesempatan untuk menjadi seorang ayah dan suami, tetapi Adrian memilih untuk tetap menjadi anak yang dimanipulasi. Kalea kini fokus pada dua hal, mengamankan Jevano secara hukum dan menarik semua aset yang bisa ia tarik. Kalea dan Nina membawa Jevano ke kantor Pak Surya. Di sana, Jevano didampingi oleh seorang psikolog klinis untuk melanjutkan proses visum et repertum psikologi yang akan menjadi bukti utama di persidangan. Pada saat yang sama, Pak Surya melancarkan serangan hukum terstruktur. Langkah pertama, pelaporan polisi dan permohonan perlindungan. Pak Surya resmi mengajukan laporan kepolisian atas nama Kalea terhadap Bu Lastri terkait penelantaran anak dan KDRT psikis. Bersamaan dengan itu, ia mengajukan permohonan penetapan hak asuh sementara kepada pengadilan, dengan alasan Bu Lastri dan Adrian dianggap membahayakan keselamatan Jevano. Dokumen dari psikolog menjadi kunci. Langkah kedua, pembekuan aset bisnis Adrian. Kalea yang selama ini dikenal hanya sebagai istri bos di perusahaan suplemen yang didirikan bersama,
ternyata adalah pemegang saham mayoritas dan juga pemilik hak cipta beberapa formula inti produk. Adrian hanya menjabat sebagai CEO operasional. Melalui kekuatan saham mayoritas dan kuasa penuh dari Kalea, Pak Surya segera mengeluarkan surat perintah untuk membekukan semua rekening bisnis yang hanya bisa diakses oleh Adrian, kecuali yang krusial untuk gaji karyawan. Adrian mendadak kehilangan akses ke sebagian besar modal kerja perusahaannya. Langkah ketiga, aksi penarikan mahkota, rumah. Ini adalah pukulan telak yang paling menyakitkan bagi Adrian dan Bu Lastri. Rumah mewah tempat mereka tinggal adalah hadiah dari orang tua Adrian. Tetapi setelah menikah, rumah itu mengalami renovasi besar-besaran yang didanai sepenuhnya oleh Kalea. Yang lebih penting, Kalea adalah seorang wanita yang cerdas dalam bisnis, dan bertahun-tahun yang lalu, ia sempat mengalami masalah pajak, sehingga untuk mengamankan aset, ia memindahkan kepemilikan rumah itu dari nama Adrian ke nama perusahaan properti miliknya yang lain, lalu dijadikan agunan pinjaman jangka pendek yang kemudian dilunasi. Secara legal, rumah itu kini 100% atas nama entitas perusahaan yang dikuasai penuh oleh Kalea. Sore hari itu, saat Adrian baru saja kembali dari kantor setelah menyadari rekeningnya dibekukan dan kepalanya dipenuhi amarah, ia disambut oleh kejutan yang jauh lebih besar. Ketika Adrian dan Bu Lastri sedang berdebat sengit di ruang tamu tentang langkah hukum Kalea, tiba-tiba terdengar suara bel pintu berbunyi berkali-kali. Adrian membuka pintu. Di depan pintu berdiri beberapa orang. Pak Surya ditemani oleh 2 orang dari kantor notaris dan 2 petugas keamanan swasta. Ada apa ini, Pak Surya? Kenapa Anda di sini? Adrian bertanya dengan nada terkejut. Pak Surya melangkah masuk dengan santai, diikuti oleh rombongannya. Tuan Adrian, waktu 24 jam sudah berlalu. Anda gagal memilih. Niat baik Ibu Kalea untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan telah berakhir. Apa maksud Anda? Jangan membuat drama di rumah saya, bentak Adrian. Bu Lastri berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. Maaf, Tuan Adrian. Ini bukan lagi rumah Anda, ujar Pak Surya. Ia kemudian memberikan selembar dokumen tebal kepada Adrian. Perkenalkan, ini adalah surat pemberitahuan penyitaan dan pengosongan properti. Rumah ini, secara legal, adalah aset dari PT Graha Nusantara, yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh klien kami, Ibu Kalea. Adrian terperangah. Ia membaca dokumen itu dengan mata membelalak. Nama PT Graha Nusantara, cap notaris, dan tanda tangan Kalea terpampang jelas. Tidak mungkin. Ini rumah warisan. Ini rumahku, teriak Adrian. Tolong baca pasal terakhir, Tuan. Mengingat adanya laporan tindak pidana KDRT dan penelantaran anak yang terjadi di properti ini, serta demi keamanan dan perlindungan saksi korban, kami telah mendapat izin untuk melakukan pengosongan segera, jelas Pak Surya. Saya memberi waktu 2 jam bagi Anda dan Nyonya Lastri untuk mengumpulkan barang-barang pribadi Anda. Setelah itu, properti ini akan disegel sebagai bukti dalam kasus hukum yang berjalan. Bu Lastri, yang sejak tadi berdiri diam, kini menjerit histeris. Tidak. Adrian, kamu pasti salah dengar. Ini rumahku. Aku yang merawat rumah ini. Kalea tidak bisa melakukan ini. Dia wanita gila. Bu Lastri mencoba menyerang Pak Surya, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Adrian, kini benar-benar hancur. Bukan hanya reputasinya yang dipertaruhkan, tetapi juga fondasi kehidupannya yang selama ini ia nikmati. Rumah, kantor, kekayaan, semua berada dalam cengkraman wanita yang ia abaikan selama ini. Kalea tidak mungkin sekejam ini, gumam Adrian, kepalanya menunduk. Klien kami tidak kejam, Tuan. Klien kami hanya melindungi anaknya dan menuntut keadilan. Kekejaman adalah meninggalkan anak Anda di bawah jembatan, Tuan, balas Pak Surya dingin. Dalam kekacauan 2 jam berikutnya, Bu Lastri menangis dan berteriak-teriak, menyumpahi Kalea dan Jevano. Adrian hanya bisa berdiri tak berdaya, melihat barang-barang pribadinya dimasukkan ke dalam beberapa kardus. Ia akhirnya menyadari, ketika ia gagal memilih, ia telah kehilangan segalanya. Ketika matahari mulai tenggelam, rumah itu kosong. Pintu gerbang utama disegel dengan pita kuning bertuliskan, disita oleh kuasa hukum. Adrian dan Bu Lastri berdiri di pinggir jalan, hanya ditemani oleh beberapa kardus berisi pakaian.
Mereka kini adalah orang asing di depan rumah yang dulunya adalah istana mereka. Adrian menatap pita kuning itu, tangannya mengepal. Kekalahannya terasa sangat pahit. Ia bukan hanya kehilangan rumah, ia kehilangan anak, dan kini ia menyadari. Ia kehilangan istrinya yang brilian, hanya karena ia memilih untuk menutup mata dan membela kebohongan ibunya. Babak aksi penarikan mahkota telah selesai. Kalea telah mengambil kendali penuh atas situasi, meninggalkan Adrian dan Bu Lastri tanpa pijakan. Kekacauan yang terjadi setelah penyitaan rumah segera menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya di kalangan sosialita dan pebisnis elit di mana Adrian dan Kalea bernaung, tetapi juga di media sosial. Berita mengenai eksekutif muda yang tiba-tiba kehilangan akses ke rumah dan kantornya, dengan isu samar-samar mengenai gugatan dari sang istri, menjadi topik utama. Adrian dan Bu Lastri, yang kini terpaksa menginap di sebuah hotel kelas menengah dengan uang tunai terbatas, merasakan pahitnya kejatuhan status sosial. Sementara Adrian dan Bu Lastri tenggelam dalam kepanikan, Kalea melangkah maju dengan kepala tegak. Ia tidak mencari simpati publik. Ia mencari keadilan hukum dan ketenangan bagi Jevano, yang kini mulai pulih di bawah pengawasan psikolog anak yang ditunjuk Pak Surya. 2 hari setelah penyitaan rumah, Pak Surya secara resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut didasarkan pada 2 alasan utama yang sangat kuat, KDRT psikis dan penelantaran anak, Jevano, yang dilakukan oleh Bu Lastri, dan kelalaian dan kegagalan Adrian dalam melindungi anak serta dukungan terselubung terhadap kejahatan ibu kandungnya. Selain gugatan cerai, Kalea menuntut hak asuh penuh atas Jevano dan meminta pengadilan meninjau ulang pembagian aset Gonogini, mengingat adanya manipulasi dan kelalaian berat dari pihak Adrian. Saat Adrian menerima panggilan resmi dari pengadilan, ia terkejut. Ia mengira Kalea hanya mengancam, tetapi kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit. Ia mencoba menghubungi Bu Lastri yang sudah sangat histeris. "Bu, kita harus mencari pengacara. Kita harus melawan Kalea. Dia tidak bisa mengambil semuanya," teriak Adrian di telepon, suaranya dipenuhi frustrasi. "Aku sudah bilang, Adrian, wanita itu mengincar hartamu. Dia selalu iri dengan keharmonisan kita. Cari pengacara yang bisa membatalkan penyitaan rumah itu." "Aku tidak mau tinggal di hotel murahan ini," balas Bu Lastri, tanpa sedikit pun menyadari kesalahannya. Adrian akhirnya menyewa seorang pengacara yang kurang berpengalaman, tetapi bersedia menerima kasusnya dengan jaminan pembayaran di belakang hari. Ia dan pengacaranya, Pak Danu, menghadiri sidang mediasi pertama dengan wajah penuh percaya diri, yakin bahwa harta yang selama ini mereka nikmati akan menjadi tameng. Adrian berasumsi, tuntutan Kalea hanyalah untuk mendapatkan ganti rugi finansial besar. Namun, di ruang mediasi, Adrian dan Pak Danu dihadapkan pada pengungkapan rahasia Kalea. Kalea datang bersama Pak Surya. Wajah Kalea tampak tenang, elegan, dan dingin. Ia tidak menunjukkan air mata atau amarah, ia hanya memancarkan kekuatan seorang wanita bisnis yang sangat cerdas. "Selamat siang, Tuan Adrian, Pak Danu," sapa Pak Surya, sebelum memulai. "Klien kami, Ibu Kalea, meminta mediasi ini menjadi forum terbuka untuk memperjelas posisi aset. Agar Tuan Adrian dan Nyonya Lastri tidak lagi beranggapan bahwa gugatan ini didasari motif harta." Pak Danu, pengacara Adrian, langsung menyerang. "Jelas klien kami tahu motifnya. Nyonya Kalea mengincar harta Gonogini dan ingin menjatuhkan klien kami. Kami akan menuntut balik atas penyitaan properti yang tidak sah." Kalea tersenyum sinis. "Silakan saja. Tapi sebelum Anda menuntut, Anda harus tahu siapa yang Anda hadapi." Pak Surya kemudian menyajikan beberapa dokumen tebal ke meja mediasi. "Tuan Adrian, selama ini Anda mengira bahwa kekayaan dan gaya hidup mewah Anda berasal dari kinerja Anda sebagai CEO perusahaan suplemen dan warisan keluarga Anda. Itu adalah kebohongan yang kami biarkan Anda nikmati," ujar Pak Surya. Pak Surya memulai dengan pengungkapan yang pertama, perusahaan suplemen. "Perusahaan yang Anda pimpin, Tuan Adrian, 80% sahamnya dimiliki oleh Nyonya Kalea melalui perusahaan holding di Singapura. Anda hanya memiliki 10% saham. Kinerja perusahaan yang Anda banggakan selama ini adalah hasil dari formula dan paten yang didaftarkan atas nama Nyonya Kalea pribadi sebelum Anda menikah. Anda hanya menjalankan operasional harian. Oleh karena itu,
Pembekuan rekening bisnis yang Anda keluhkan adalah tindakan yang sah dari pemegang saham mayoritas. Wajah Adrian memucat. Ia selalu berpikir dirinya adalah otak di balik kesuksesan perusahaan itu. Pengungkapan kedua, warisan keluarga Adrian. Anda juga mengira bahwa properti di Pondok Indah dan Towo House di Kemang adalah milik Anda dari warisan. Salah. Properti-properti itu telah digadaikan oleh Nyonya Lastri 2 tahun lalu untuk menutupi hutang judi Tuan Adrian yang pernah kami bayarkan secara diam-diam. Untuk menutupi jejak, Nyonya Kalea membeli kembali properti itu di bawah nama perusahaannya sendiri. Jadi, secara de jure maupun de facto, Anda tidak memiliki aset warisan yang bebas hutang. Jelas Pak Surya, menunjukkan salinan dokumen hutang dan pembelian kembali. Adrian hampir jatuh dari kursinya. Ia tidak pernah tahu hutang judinya dibayar oleh Kalea, dan ia tidak pernah tahu ibunya bersekongkol menutupi kebenaran itu dengan menggadaikan aset. Pengungkapan yang paling mengejutkan adalah tujuan sebenarnya dari gugatan Kalea. Nyonya Kalea tidak menginginkan harta gonogini Anda, Tuan Adrian. Nyonya Kalea adalah pemilik jaringan properti high-end di Asia Tenggara, dan dia memiliki aset yang 10 kali lipat lebih besar dari total aset Anda saat ini. Kami akan memberikan bukti rekening dan aset offshore Nyonya Kalea jika Anda masih bersikeras menuduhnya mengincar harta. Nyonya Kalea mengajukan gugatan cerai ini dan menuntut pertanggungjawaban hukum Nyonya Lastri bukan karena uang, melainkan karena Jevano. Kami hanya akan menuntut kompensasi minimal atas trauma Jevano dan semua biaya hukum. Sisanya, Nyonya Kalea secara resmi menyatakan akan melepaskan semua haknya atas harta gonogini kecuali hak asuh penuh atas Jevano. Kalea kemudian angkat bicara, menatap lurus ke mata Adrian. Aku tidak butuh uangmu, Adrian. Aku hanya butuh anakku. Selama ini, aku membiarkan kamu menikmati kemewahan dan reputasi sebagai bos, karena aku mencintaimu dan aku ingin melindungi ibu. Aku mengira, dengan semua kenyamanan itu, kamu akan menjadi ayah yang baik. Tapi kamu gagal. Kamu memilih untuk percaya kebohongan ibumu dan mengabaikan anak kita di bawah jembatan. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih. Kau memilih kenyamanan dan kebohongan ibumu. Sekarang, aku tidak hanya menceraikanmu sebagai suami, Adrian. Aku juga menceraikanmu dari semua ikatan bisnis dan finansial denganku. Aku melepaskan harta gonogini, karena harta yang kudapat darimu hanyalah rasa jijik dan pengkhianatan. Adrian tidak bisa berkata apa-apa. Ia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh hidupnya, kekuasaan yang ia nikmati, rasa hormat yang ia dapatkan, semuanya adalah ilusi yang diciptakan oleh istrinya sendiri, yang kini dengan kejam ia cabut kembali. Ia bukan hanya diceraikan, ia dipermalukan di depan umum dan di depan pengacaranya sendiri. Pak Danu, yang menyadari bahwa kliennya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, mencoba menenangkan Adrian dan meminta waktu untuk berkonsultasi lebih lanjut. Kalea, tolong, jangan begini. Aku minta maaf. Aku salah. Aku akan jujur kepada Jevano. Aku akan bersaksi melawan ibu. Tolong batalkan gugatan cerai dan penyitaan rumah. Adrian memohon, air matanya mulai menetes. Kalea menggeleng. Terlambat, Adrian. Kesempatanmu sudah hangus. Sekarang, kita bertemu di pengadilan. Kalea bangkit, diikuti oleh Pak Surya. Sebelum meninggalkan ruang mediasi, Kalea menoleh dan mengucapkan kalimat terakhir kepada Adrian, yang kini sudah menjadi bayangan dirinya yang dulu. Kebenaran itu menyakitkan, Adrian. Kamu bukan hanya kehilangan rumah dan uang. Kamu kehilangan harga dirimu dan kepercayaan anakmu. Selamat menikmati kebebasan yang telah kamu pilih. Kalea meninggalkan ruang mediasi, meninggalkan Adrian dalam kehancuran total. Adrian menyadari, ia telah kehilangan segalanya, bukan karena ambisi serakah Kalea, melainkan karena kebodohan dan kesetiaan butanya pada ibunya yang jahat. Kekalahan Adrian di ruang mediasi bukan hanya kekalahan hukum, tetapi juga kehancuran psikologis. Dalam hitungan hari, ia berubah dari seorang CEO yang dihormati menjadi seorang pria yang kehilangan segalanya, termasuk harga diri. Adrian dan Bu Lastri, yang sudah diusir dari hotel menengah karena kehabisan dana dan membuat keributan, terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh yang sederhana di pinggiran kota. Bu Lastri tidak henti-hentinya menyalahkan Kalea, menuduhnya sebagai penyihir ambisius, tanpa mau mengakui bahwa kejatuhan mereka adalah akibat dari kekejamannya sendiri.
Adrian, yang kini hanya memegang 10% saham di perusahaannya dan hidup dalam ketidakpastian, akhirnya menyadari satu hal yang paling berharga, Jevano. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali sedikit rasa hormat dan mungkin, kesempatan kedua dari Kalea, adalah dengan meminta maaf tulus kepada putranya. Melalui Pak Danu, pengacaranya, Adrian memohon kepada Pak Surya agar ia diizinkan bertemu Jevano. Pak Surya menyampaikan permintaan ini kepada Kalea. Kalea awalnya menolak keras. Namun, atas saran dari psikolog anak Jevano, ia setuju untuk mengadakan pertemuan terbatas, bukan di pengadilan, tetapi di tempat netral, di bawah pengawasan ketat. Tujuannya bukan untuk rekonsiliasi, melainkan untuk memberikan penutupan emosional bagi Jevano, agar anak itu tidak tumbuh dengan rasa bersalah karena kebencian ayahnya. Pertemuan diatur di apartemen Nina, tempat Jevano dan Kalea tinggal sementara. Apartemen Nina kini menjadi kediaman baru, yang damai bagi Kalea dan Jevano. Adrian tiba di apartemen Nina dengan wajah yang jauh berbeda. Jas mahalnya kini terlihat lusuh, dan sorot matanya yang angkuh telah digantikan oleh rasa putus asa. Ia datang sendiri, karena Kalea melarang keras kehadiran Bu Lastri. Nina, yang bertindak sebagai pengawas, menyambut Adrian dengan tatapan dingin dan tegas. Hanya 30 menit, Adrian. Dan tidak ada manipulasi. Jika Jevano terlihat tertekan, aku akan mengakhirinya, ujar Nina. Adrian mengangguk pasrah. Ia masuk ke ruang tamu dan melihat Jevano sedang bermain puzzle di karpet. Jevano tampak lebih sehat, lebih ceria, tetapi begitu melihat ayahnya, senyum di wajahnya langsung menghilang. Ia bersembunyi di balik kaki Kalea. Kalea duduk di sofa, memeluk Jevano. Ia tidak berbicara, membiarkan Adrian mengambil inisiatif. Adrian mendekat perlahan. Jevano, sayang, Papa merindukanmu. Jevano tidak menjawab. Ia semakin erat memeluk Kalea. Papa datang untuk minta maaf. Lanjut Adrian, suaranya tercekat. Ia duduk di lantai, sejajar dengan Jevano. Ia menatap putranya, dan kali ini, air mata penyesalan yang sesungguhnya mulai menetes. Nak, Papa minta maaf. Papa adalah ayah yang bodoh, Jevano. Papa tidak percaya pada Mama MU. Papa percaya pada nenek. Papa dibutakan oleh kebohongan dan rasa nyaman yang Papa kira itu adalah kebenaran. Adrian menarik napas dalam-dalam. Inilah momen yang ditunggu Kalea. Momen pengakuan sang ayah. Papa tahu, nenek melakukan hal yang sangat jahat padamu. Papa sudah membaca semua yang kamu tulis di buku harianmu, Nak. Tentang kamu dikurung di gudang, tentang kamu tidak diberi makan, dan tentang nenek menyuruhmu pergi dari rumah. Papa tahu, kamu ketakutan. Dan yang paling parah, Papa mengabaikan semua itu. Papa lebih memilih membela nenek daripada kamu. Jevano mendongak, matanya yang polos menatap Adrian. Kalea menahan napas, mengawasi reaksi Jevano. Aku takut, Pak, bisik Jevano, akhirnya bersuara. Nenek bilang, aku anak nakal. Aku pikir, Papa juga nggak sayang sama aku. Mendengar itu, Adrian benar-benar hancur. Ia menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata putranya. Tidak, Jevano, nenek yang salah. Papa yang salah. Kamu adalah anak yang baik dan pintar. Nenek dan Papa yang jahat. Papa minta maaf karena Papa tidak menjadi pahlawanmu saat kamu membutuhkan Papa. Papa terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan kebohongan, dan terlalu takut untuk melawan nenek. Adrian mengeluarkan kunci mobilnya yang dulu selalu ia banggakan. Kunci mobil yang baru saja ia sadari kini sudah tidak berarti apa-apa. Papa kehilangan banyak hal sekarang. Nak, Papa kehilangan rumah kita, kehilangan kantor Papa, dan Papa mungkin akan kehilangan Mama MU. Tapi yang paling Papa takuti, Papa kehilangan kamu, Jevano. Papa sudah tidak punya apa-apa lagi. Papa hanya punya penyesalan. Nak. Adrian meletakkan kunci mobil di lantai. Papa tidak bisa membelikanmu mainan lagi, Nak. Papa tidak bisa membelikanmu coklat mahal. Tapi Papa janji, Papa akan bersaksi di pengadilan. Papa akan mengatakan kebenarannya. Papa akan bilang bahwa nenek memang melakukan semua itu padamu, dan Papa akan bilang bahwa Mama MU adalah wanita hebat yang sudah menyelamatkanmu.
Papa akan berjuang, bukan untuk mendapatkan hak asuhmu, tapi untuk mendapatkan maafmu. Jevano perlahan merangkak dari pelukan Kalea. Ia mendekati Adrian. Kalea membiarkannya. Jevano tidak memeluk Adrian, melainkan mengambil kunci mobil Adrian. Papa nggak punya mobil lagi? Tanya Jevano polos. Adrian menggeleng. Tidak, sayang. Mobil papa sudah diambil lagi oleh perusahaan. Jevano memegang kunci itu, lalu memberikannya kembali kepada Adrian. Nggak apa-apa, Pak. Kata Mama, yang penting bukan mobilnya. Yang penting hati papa. Kata-kata lugu Jevano menembus pertahanan Adrian. Ia menangis terisak, bukan lagi air mata penyesalan yang dipicu ancaman hukum, melainkan penyesalan murni seorang ayah. Kalea, yang melihat adegan itu, merasa hatinya melunak sedikit. Adrian benar-benar hancur, dan penyesalannya tulus. Namun, luka yang ditorehkan Bu Lastri sudah terlalu dalam. Kalea tahu, ia harus tetap pada pendiriannya. Waktu habis, Adrian, kata Kalea, berdiri tegak. Terima kasih sudah jujur kepada Jevano. Jevano, berikan waktu papa untuk sendiri dulu, ya. Adrian bangkit. Ia berusaha memeluk Jevano, tetapi Jevano menolak, hanya memberikan tepukan pelan di tangan Adrian. Adrian mengerti. Kepercayaan tidak didapatkan dalam 30 menit. Saat Adrian berjalan menuju pintu, ia menoleh ke arah Kalea. Kal, aku akan menandatangani semua dokumen. Aku akan menyerahkan hak asuh penuh kepadamu. Aku tidak akan menuntut harta Gonogini lagi. Aku hanya mohon, izinkan aku sesekali melihat Jevano. Dan tolong, jangan biarkan ibu memengaruhiku lagi. Aku sudah muak dengan kebohongan ini. Kalea mengangguk. Itu akan diurus oleh Pak Surya. Keputusanmu sudah benar, Adrian. Sebaiknya kamu fokus pada kasus pidana ibumu. Dia membutuhkanmu. Adrian meninggalkan apartemen Nina, bukan sebagai seorang eksekutif yang dikalahkan, melainkan sebagai seorang ayah yang telah mengakui kesalahannya dan kini memilih jalan yang benar. Ia tidak mendapatkan kembali istrinya, tetapi ia mendapatkan kembali kebenarannya. Jevano, yang kembali ke pelukan Kalea, tampak lebih tenang. Pengakuan ayahnya telah melepaskan beban rasa bersalah yang selama ini ia tanggung. Papa sudah jujur. Ma, bisik Jevano. Iya, sayang. Papa sudah jujur. Dan Mama bangga, kamu berani mendengarkan Papa. Jawab Kalea, mencium kepala anaknya. Kalea tahu, pengakuan Adrian akan menjadi amunisi terkuat di persidangan. Bukan hanya untuk memenangkan hak asuh, tetapi untuk memastikan Bu Lastri mendapatkan hukuman yang setimpal. Adrian kini telah menjadi sekutu kejujuran, bahkan jika ia harus kehilangan segalanya karenanya. Setelah kekalahan telak Adrian di mediasi dan penyerahan aset, fokus utama bergeser sepenuhnya pada kasus pidana Bu Lastri. Laporan penelantaran anak yang diajukan Kalea melalui Pak Surya telah diterima dan proses persidangan dimulai. Media, yang sebelumnya hanya tertarik pada perceraian high profile ini, kini mulai memberitakan isu KDRT psikis terhadap anak di bawah umur, meskipun Kalea berhasil melindungi Jevano dari sorotan langsung. Persidangan pidana Bu Lastri diwarnai oleh drama dan ketegangan. Kalea hadir didampingi Pak Surya dan Nina, memancarkan aura ketenangan yang menakutkan. Di sisi lain, Bu Lastri, meskipun didampingi pengacara baru yang berusaha mati-matian, terlihat rapuh dan terus-menerus melirik arah Kalea dengan tatapan penuh kebencian, masih meyakini bahwa ia adalah korban dari konspirasi menantu ambisiusnya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, memulai persidangan dengan memanggil para saksi. Kesaksian pertama yang kuat datang dari Pak Eko, tetangga yang berani. Pak Eko menceritakan secara detail bagaimana ia melihat kondisi Jevano sebelum dan sesudah Kalea pergi dinas luar kota. Saya biasa melihat Jevano bermain dengan ceria di halaman rumah. Tapi, sejak Nyonya Kalea pergi, anak itu hilang. Saya melihat sendiri Nyonya Lastri, beliau yang menyuruh anak itu untuk tidak mengganggu dengan cara mengurungnya di gudang. Ujar Pak Eko di hadapan majelis hakim. Dan saya melihat anak itu berkeliaran, kelaparan, di kolong jembatan beton di pinggiran kota. Seorang nenek yang mengusir cucunya sendiri dari rumah, adalah kejahatan yang tidak bisa saya diamkan. Pengacara Bu Lastri mencoba menyanggah kesaksian ini, menuduh Pak Eko berbohong atas suruhan Kalea,
Tetapi Pak Eko dengan tenang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kepentingan finansial dan kesaksiannya didasarkan pada rasa kemanusiaan semata. Kesaksiannya sangat kredibel dan menguatkan alur cerita. Puncak dari rangkaian pembuktian JPU adalah penyajian bukti fisik dan kesaksian dari Adrian. JPU menampilkan foto-foto yang diambil Kalea, alas tidur darurat Jevano di gudang, pakaian favorit Jevano yang sobek, dan yang paling dramatis, kutipan-kutipan dari buku harian Jevano yang dibacakan dengan lantang. Kata-kata polos Jevano tentang rasa lapar, ancaman, dan ketakutan tidur sendirian di gudang, menyentuh hati semua yang hadir di ruang sidang. Ketika Adrian dipanggil ke kursi saksi, suasana menjadi sangat tegang. Ini adalah momen pengkhianatan terbesar bagi Bu Lastri dan momen penebusan terakhir bagi Adrian. Bu Lastri, yang tidak bisa mengendalikan emosinya, berteriak dari tempat duduknya. Adrian, kamu anak ibu, jangan sakiti ibu, dia hanya wanita jahat. Hakim terpaksa mengeluarkan peringatan keras. Adrian, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, memulai kesaksiannya. Saya datang di sini bukan untuk membela diri, Yang Mulia. Saya datang untuk mengakui kebodohan dan kelalaian saya. Saya bersaksi bahwa istri saya, Kalea, mengatakan yang sebenarnya, ujar Adrian, memulai pengakuan yang menghancurkan. JPU kemudian bertanya, Tuan Adrian, apakah Anda mengetahui perlakuan yang dialami putra Anda, Jevano, dari ibu kandung Anda, Nyonya Lastri? Adrian menarik napas panjang, menatap sebentar ke arah Bu Lastri, lalu menundukkan kepalanya. Saya tahu ibu saya mendidik Jevano dengan keras. Tetapi saya tidak tahu sampai pada tahap penelantaran dan pengusiran ke jalan. Setelah Kalea menunjukkan bukti dan setelah saya membaca buku harian anak saya tidak bisa lagi menyangkalnya. Ibu saya bersalah. Adrian melanjutkan, mengungkapkan mengapa ia bersaksi melawan ibunya dan mendukung Kalea. Ia menjelaskan bahwa Kalea telah melepaskan semua tuntutan harta Gonogini dan bahwa motivasi Kalea adalah murni keadilan untuk Jevano, bukan uang. Ia bahkan mengakui bahwa semua aset yang selama ini ia nikmati berasal dari kerja keras dan kebrilianan Kalea, dan bahwa ia sendiri hanyalah CEO operasional dalam bisnis keluarga. Saya di sini untuk mengatakan bahwa saya gagal sebagai ayah dan suami. Dan saya ingin Jevano tahu, ayahnya telah memilih kebenaran. Saya tidak mendapat imbalan apapun dari Kalea. Saya hanya mendapatkan hak untuk mengakui kesalahan. Tutup Adrian, membuat pengacara Bu Lastri terdiam tanpa bisa mengajukan pertanyaan silang yang efektif. Kesaksian Adrian yang tulus dan berani itu menegaskan bahwa Bu Lastri telah bertindak keji. Setelah pembelaan yang lemah dari pengacara Bu Lastri, majelis hakim menunda sidang untuk musyawarah. Pembacaan vonis dan pukulan telak. Seminggu kemudian, vonis dibacakan. Ruang sidang hening. Hakim ketua menyatakan, berdasarkan semua bukti material, termasuk kesaksian yang konsisten dari saksi Pak Eko, bukti buku harian korban, dan kesaksian yang memberatkan dari anak kandung terdakwa, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Nyonya Lastri, terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penelantaran anak dan KDRT psikis terhadap korban Jevano Dwi Putra Wijaya. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Bu Lastri selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan kota, ditambah kewajiban membayar restitusi yang besar untuk biaya pemulihan psikologis Jevano. Mendengar putusan itu, Bu Lastri histeris. Ia berteriak-teriak, menyebut nama Kalea dan Adrian dengan makian. Tidak adil. Aku difitnah. Kalea iblis. Adrian, kamu anak durhaka. Petugas harus menyeret Bu Lastri keluar ruang sidang dalam keadaan memberontak. Kalea tidak terpengaruh oleh teriakan Bu Lastri. Ia tahu, keadilan telah ditegakkan. Beberapa hari setelah vonis pidana ini, gugatan cerai Kalea terhadap Adrian juga diputuskan. Berdasarkan putusan pengadilan, perceraian dikabulkan. Hak asuh penuh Jevano diserahkan kepada Kalea. Kalea melepaskan semua tuntutan harta Gonogini yang melebihi porsi Jevano, sebagai bukti bahwa motifnya bukanlah uang. Adrian hanya diwajibkan memberikan tunjangan yang memadai untuk Jevano hingga dewasa. Kalea telah memenangkan segalanya yang berarti, kebebasan, integritas, dan yang terpenting, keselamatan penuh anaknya. Ia meninggalkan gedung pengadilan, bukan sebagai istri yang ditinggalkan,
tetapi sebagai ratu yang mendapatkan kembali mahkota dan kerajaannya. Adrian, di sisi lain, kini harus memulai hidup baru. Ibunya dipenjara, ia diceraikan, dan ia harus berjuang secara finansial dari nol. Penyesalannya sangat mendalam. Tetapi ia akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya, karena ia memilih kebenaran. Setelah putusan pengadilan yang memenangkan hak asuh penuh atas Jevano dan vonis pidana terhadap Bulastri, Kalea merasakan sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Keadilan telah ditegakkan, dan ia telah mendapatkan kembali integritas serta, yang paling penting, keamanan putranya. Apartemen Nina yang sementara menjadi tempat perlindungan, kini terasa seperti pangkalan awal sebelum mereka melompat ke babak kehidupan yang sama sekali baru. Langkah pertama Kalea setelah persidangan adalah menciptakan stabilitas total bagi Jevano. Ia tahu, uang dan kekayaan tidak pernah menjadi masalah baginya, tetapi stabilitas emosional adalah segalanya. Kalea memutuskan untuk membeli sebuah rumah baru, jauh dari kawasan tempat tinggal Adrian dan Bulastri sebelumnya. Rumah itu dipilih dengan cermat, memiliki taman yang luas, kamar Jevano yang terang benderang dengan jendela menghadap pepohonan, dan sistem keamanan yang sangat ketat. Rumah ini, Kalea namakan, Istana Kebebasan. Kalea kembali memfokuskan dirinya pada pekerjaan, tetapi dengan batasan yang jelas. Ia tidak lagi memprioritaskan dinas luar kota yang panjang. Ia menunjuk seorang CEO baru untuk memimpin perusahaan suplemen lamanya, sementara ia sendiri memimpin dari jarak jauh, mengendalikan kerajaan propertinya yang jauh lebih besar. Ia mendedikasikan waktu luangnya sepenuhnya untuk Jevano. Mereka mulai membangun kembali rutinitas, membaca buku bersama, dan melakukan terapi bermain yang disarankan oleh psikolog. Jevano, di bawah kasih sayang dan perlindungan ibunya, mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan. Trauma ketakutannya perlahan memudar. Ia kembali ceria, tawa khasnya mulai terdengar lagi, dan ia tidak lagi takut tidur di kamarnya sendiri. Pengakuan tulus Adrian di apartemen Nina ternyata sangat membantu proses penyembuhan Jevano. Anak itu tahu, ayahnya lalai, tetapi tidak benar-benar membencinya. Beberapa bulan berlalu. Kalea mendirikan sebuah yayasan kecil atas nama Jevano, didedikasikan untuk memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi anak-anak korban KDRT psikis. Ia menggunakan kekayaan dan koneksinya untuk memastikan suara anak-anak kecil yang terabaikan bisa didengar. Kalea tidak hanya menjadi ibu yang sukses, ia menjadi ikon bagi wanita yang berani memilih keselamatan anak di atas kekayaan dan pernikahan palsu. Di sisi lain kehidupan, Adrian dan Bulastri. Kehidupan Adrian dan Bulastri adalah cerminan pahit dari pepatah, apa yang ditabur, itulah yang dituai. Bulastri menjalani masa hukuman penjara. Di dalam penjara, ia terus menyalahkan Kalea atas semua kesengsaraannya. Sifat arogannya tidak hilang. Ia menolak rehabilitasi dan terus-menerus mengeluh tentang ketidakadilan yang menimpanya. Ia kehilangan kontak dengan semua kerabat sosialitanya, dan hanya bisa mengandalkan kunjungan sesekali dari Adrian, yang datang membawa kebutuhan dasar. Bulastri menua dalam kebencian, tidak pernah menyadari bahwa hukuman terberatnya bukanlah sel penjara, melainkan kehancuran hati putranya dan kebencian putus asa dari cucunya. Sementara itu, Adrian menghadapi kenyataan finansial yang brutal. Ia kehilangan rumah mewah, mobil mewah, dan sebagian besar pengaruhnya di dunia bisnis. Ia harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia tidak lagi menjadi CEO. Ia menjadi konsultan lepas dengan penghasilan yang pas-pasan. Uang yang Kalea tinggalkan dari pembagian harta Gonogini, yang jumlahnya cukup besar, ia gunakan sebagian besar untuk biaya hidup dan kebutuhan Bulastri di penjara. Sementara sisanya ia investasikan kembali di saham kecil, mencoba membangun kembali kehidupannya dari nol. Adrian benar-benar menyesal. Ia belajar untuk hidup sederhana, mencuci pakaiannya sendiri, dan memasak makanan di dapur kecilnya. Semua kemewahan yang dulu ia anggap hak, kini ia sadari hanyalah ilusi yang menutupi kelemahan karakternya. Ia berjuang untuk mendapatkan izin bertemu Jevano. Kalea, melalui Pak Surya, memberikan izin yang sangat terbatas. Pertemuan singkat sebulan sekali di taman umum, tanpa kehadiran Nina atau Kalea. Ini adalah syarat agar Jevano bisa berinteraksi dengan ayahnya tanpa tekanan, dan Adrian harus membuktikan bahwa ia telah menjadi pribadi yang lebih baik. Pertemuan di taman, bukti penebusan. Suatu sore di taman kota, Adrian menunggu Jevano. Ia tidak lagi mengenakan jas,
hanya kaos polo sederhana dan celana jeans. Ia membawa sebungkus biskuit murah yang ia beli sendiri, bukan coklat mahal yang dulu selalu ia berikan. Jevano datang didampingi Nina. Jevano tidak berlari memeluknya, tetapi ia tidak lagi takut. "Halo, Pak," sapa Jevano, suaranya tenang. Adrian tersenyum tulus. "Halo, Jevano. Maaf, Papa hanya bisa membawakan biskuit ini. Tapi ini adalah biskuit kesukaan Papa waktu kecil. Mau coba?" Jevano mengangguk dan mengambil satu. Mereka duduk di bangku taman, berbicara tentang sekolah, tentang pelajaran robotik Jevano, dan tentang rumah baru yang diceritakan Kalea. Jevano kemudian bertanya, "Papa, kapan nenek pulang?" Pertanyaan itu menusuk hati Adrian. Nenek harus belajar, sayang. Nenek harus belajar bagaimana menjadi orang yang baik. Dia melakukan kesalahan besar. Dan nenek harus menerima konsekuensinya." Adrian tidak lagi berbohong. Ia tidak membela ibunya. Ia berbicara terus terang kepada Jevano. Jevano mengangguk, tampaknya mengerti. Anak itu kini memiliki pemahaman yang matang tentang konsekuensi dan kebenaran. Pada pertemuan berikutnya, Adrian tidak lagi mencoba meminta maaf atau mengibah. Ia hanya fokus menjadi seorang ayah. Ia membawa buku cerita, membacakan dongeng, dan mengajari Jevano cara bermain layang-layang. Adrian telah berhasil melakukan penebusan diri yang sejati. Ia tidak mendapatkan kembali istrinya, tetapi ia mulai mendapatkan kembali hati putranya. Mahkota ibu sejati. Beberapa tahun kemudian, Kalea dan Jevano hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Kalea, yang kini memimpin bisnisnya dengan bijaksana, mengambil keputusan penting. Ia menjual rumah mewah yang disita dari Adrian dan Bulastri, dan mendonasikan seluruh hasilnya untuk Yayasan Perlindungan Anak yang ia dirikan. Ia tidak menginginkan uang yang berlumuran kepedihan masa lalu. Jevano tumbuh menjadi remaja yang cerdas, sensitif, dan penuh empati. Ia tahu kisah hidupnya, dan ia menggunakannya sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Di suatu malam, saat mereka sedang makan malam di rumah baru mereka yang penuh cinta, Jevano menatap ibunya. "Ma, aku senang Papa sudah jadi orang yang lebih baik. Tapi aku lebih senang Mama tidak pernah kembali ke Papa," ujar Jevano jujur. Kalea tersenyum, senyum yang kini benar-benar lepas dan tulus. "Mama juga senang, sayang. Mama tidak kehilangan segalanya. Mama justru memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta Adrian. Mama memenangkan mahkota ibu sejati, yaitu kamu." Kalea tidak mencari cinta baru. Ia menyadari bahwa cinta sejatinya adalah hubungannya dengan putranya, Jevano, dan kebebasan untuk menjalani hidup tanpa kepalsuan. Ia berdiri tegak, seorang wanita karir yang brilian, seorang ibu yang protektif, dan seorang wanita yang memilih integritas. Ia telah meninggalkan ilusi istana yang dingin dan menemukan rumah sejati di dalam dirinya dan di dalam pelukan anaknya. Kisah Kalea menjadi legenda di komunitas mereka. Kisah tentang seorang ibu yang menyelamatkan anaknya dari kejahatan dan, dalam prosesnya, menyelamatkan dirinya sendiri. Kisah ini pun berakhir. Bulastri tetap menjalani hukuman, Adrian menjalani penebusan, dan Kalea serta Jevano mendapatkan awal yang baru, penuh cinta, kebebasan, dan cahaya. Pesan moral. Cinta sejati seorang ibu adalah benteng terkuat. Jangan pernah biarkan kenyamanan, kekayaan, atau tekanan keluarga membutakanmu dari tanggung jawab terbesar, melindungi anakmu.